makanya kasihan. Diam, Aku diam, makanya kasihan diam, sama makanya diam Koser. dulu. Jadi aku Makanya diam dulu, Lek. Tadi kamu ngomong hampir 5 menit nggak saya potong-potong, Lek. Saya diam. Kenapa ketika saya ngomong, Anda ngomong juga, Lek? Tak fair kan? Kalau kamu bilang di Alkitab kami ada kata domba di situ dan kamu artikan itu binatang dan ditambahkan kepada manusia, nggak apa-apa saya nah kan. iakan. Jadi aku Tapi nanya kamu lagi, kau lupa, manusia apa kamu lupa, binatang ini? kamu lupa, Lek. Kamu Enggak, kau lupa manusia apa Al-Quran binatang ini ini? ayatnya Tunggu dulu. binatang semua. Tunggu dulu, Ayat tunggu dulu, Sen, tunggu dulu. buka Kau manusia mana apa datanya? binatang ini? Kau tampilkan turunkan apa kepada itu? binatang. Karena kenapa? Allah koro, sapi betina Iya, buka, dan tanya buka, juga buka. itu. Ayo, Oh, disuruh ayo. buka, tak buka-buka. Justru di sini dikatakan kenapa Allah Jangan mengatakan kau ayat buka aja, Al-Quran buka, ini buka. diumbang. Tunggu tuh, yang di bawah itu Ah. fitnah tuh. Sarah Sahar, Kok di apa mute nih saya, Ridwan Lek? Ibrahim Aduh. itu Ya oten-oten makanya semua buka, itu gitu. buka dah. Kok di Ngapain kau mute tampilkan saya? macam itu? Tak ada apa Kenapa yang mau dibaca. sih? Takut kalian ini, aduh. Iya, buka Saya datanya cuma mana, ngikuti mau aku kalian. baca. Ya makanya di Al-Quran ini Al-Baqarah Iya, buka diumpamakan datanya. sapi betina. Ya. Mau aku baca, Nah, mau aku baca. berarti Mana? Allah menurunkan wahyu itu kepada binatang. Kalau kamu membawakan gigi Iya, buka itu. datanya mana? Kepala otak kau ini. Ya. Nah, Disuruh buka, dia tak mulai buka-buka. kejang-kejang. Gak marah aja orang. Dia mulai kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Udah disuruh buka-buka datang, kau tak buka-buka. Dia mulai Kau tampilkan apa itu? Nah, cakap Orang mau kita baca. tadi, ya kita tadi Orang mau berbicara marah, tentang. buat marah aja. Diam Yang dulu. motong Ini di waktu botol-botol saya ini. bicara Kalau loh, otak bukan kau. Kau diam dulu. Saya mau tanggapi tadi Alex tadi berkata panjang lebar 5 menit nggak saya potong-potong. Ya, tadi saya cuma mengikuti dia bahwasanya ada kata domba di Alkitab. Sementara Anda lupa nggak Al-Quran ini ayat-ayatnya diumpamakan dengan binatang, Al-Baqarah, sapi betina, Iya, lainnya buka, juga. buka. Biar Diam aku dulu yang- kau. Oke, baru kita Ya, ke makanya poinnya. buka dulu, Ya, buka. kita ke Kita poinnya. terima. Guruna naik guruna. Diam dulu. Bang Juma naik Bang Juma. Aku Bang Juma mau kasih bukti. paham dulu oten nih. Enggak ngerti-ngerti nih domba ini. Aduh. Sementara saya belum ke poinnya, kok kalian kejang-kejang sih. Iya, Yang kita makanya bahas buka tadi kan datanya, batu hajar buka aswad. Iya, buka Iya, yang datanya kita mana? bahas tadi batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Makanya Iya, di makanya situ buka Allah datanya, berkata aku baca. sembahlah Aku aku Allah negeri Mekah. Berarti yang dalam arti itu Allah itu Asal batu itu ngomong sendiri. aja kau nih tak buka datanya. Apa yang kau tampilkan itu? Aku tak Kau terima baru kalau kayak naik, gitu kau aja. udah kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Ini kan pakai waktu otak saya lah. bicara. Kita manusia nih pakai otak. Jangan Ini, kau tampilkan otak kayak kamu gitu. di mana? Nggak ada data di situ. Otak kamu di Kau mana? Tunjuk. Siapa yang nggak Otak marah? kamu di mana? Ya Saya otak tanya. kamu di mana? Makanya kau tak Oke, ada saya otak tanya. tuh, apa? Kalau ada otak Saya tanya buka. Anda. Itu kan asbab nuzulnya. Saya tanya, Kok kan nggak kita nyambung? tadi Asbab bahas nuzul tentang Al-Quran batu ada hajar artinya. aswad Nggak itu. nyambung kau. Assalamualaikum. Dah. Panik kalian semua. Udah berapa muslim jatuh, turun, naik, ilmu turun, naik. daripada tai lembu dibakar bisa menghapus dosa. Aduh. Sementara Ya, sudah pernah jelas kan Bang katakan Juma ya? awal Kau di kalau situ. ada Bang Juma berani nggak, Bang? Sembah. Kau kalau ada Ngapain Bang Juma siapa berani nggak, muka Bang? panggil? Yang penting kita gantiin ngomong. Itu aja, ngapain saya takut? Ya. Ngapain? Bilang aja apa? Kita Sementara sudah sangat jelas katakan di situ Allah minta disembah, ya Allah negeri Mekah. Sementara di situ ada batu hajar aswad yang bisa menghapus dosa. dijelaskan itu. Berarti Allah itu bisa menghapus dosa dari karena dia batu. Makanya di ayat lainnya juga batu itu tunduk kepada Muhammad, bisa berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Bang Juma, Waalaikumsalam Gurunda. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada penyembah Lucifer. Saya cium baunya loh dari jauh. Oh, saya juga kecium batunya Muhammad, batu hajar aswad. Bang. Tuh, bau. Saya bau minta ini, Bang Suma, penyembah saya minta Lucifer. Anda tolong tanggapi saya Bang ya, karena teman-teman Muslim Anda nggak berani menyampaikan saya itu dan mereka mutar-mutar di situ. Apa itu? Ya, gini, di lain sisi ada ayat dikatakan di sana Allah berkata sembahlah aku Allah negeri Mekah. Kan Iya, gitu. terus? Sementara, ya Allah berkata dengan mencium batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Nah, saya tanya Bang Suma, batu hajar aswad itu di mana? Di Mekah, Di Mekah. Berarti Allah itu alam semesta, Allah itu bukan batu.
meliputi alam semesta Rabbus samawati wal ardh. Berarti Allah itu bukan batu. Kalau Tuhan yang kamu sembah batu sakar itu baru Saya betul. tanya bang, coba fokus bang. Yang bisa menghapus dosa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa batu bisa menghapus dosa? Tidak Karena ada kenapa? dalilnya batu bisa Itu menghapuskan batu dosa. ajar aswad bisa menghapus dosa. Mana dalilnya? Dengan mencium itu bang. Mana dalilnya? Dengan mencium. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Mana dalilnya? Kok di mute saya? Kenapa takut? Saya minta dalilnya. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Dalil loh. Saya minta dalil. Dengan mencium batu, bentar. Dengan mencium berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Bang Oke. Pami moderator ya, Bang. Bang Pami moderator. Bedakan dengan mencium dengan batu menghapus dosa. Mencium itu atau menyentuh berarti ada pekerjaan yang harus dilakukan supaya mendapatkan upah. Begitu. Tidak ada batu menghapuskan dosa, nggak ada. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14, tai sapi dapat menghapuskan dosa. Apakah betul? Tidak. Caranya harus dipekerjakan dulu. Oknumnya harus bekerja. Apa itu? Membakar tai sapi. Berarti bukan tai sapinya yang menghapus dosa, tapi pekerjaan yang dilakukan, yaitu mengumpulkan tai sapi, kulit dan dagingnya lalu dibakar. Pekerjaan itulah yang dapat menghapuskan dosa. Baca kitabnya orang Yahudi yang kamu ambil itu. Baca. Iya, Baca. kan tadi di situ kan katakan di situ di pertama tadi ya. Mana Sembahlah dalilnya? Allah negeri Mekah. Mana Ya. dalilnya? Ya. Saya minta dalil, Bung. Mana dalilnya? Ya, Batu tadi udah dibukakan menghapuskan juga dosa. tadi ya. Mana Tadi dalilnya? udah dibukakan Iya, sama saya minta teman dalil Anda. dong. Saya minta dalil dong. Anda kan menuduh. Ya. Anda kan menuduh Kok batu menuduh? menghapus dosa. Mana buktikan? Tertulis di mana batu dapat menghapuskan dosa? Oke, Gurunda, bacakan ini bisa nggak dibesarkan saya? Ya, silakan. Oke. Ya. Ini saya buka dari sini dalil mencium hajar aswad. Oke. Ya, silakan. Nah, sabarlah. Mencium itu sudah pekerjaan loh. Ya, kan saya baca data yang ada. Ya, saya pakai Sama data. seperti Loh, diam dulu Anda. Kok Anda pinter kayak gini katanya? Aduh, malu. sama seperti Katanya Anda minta memberikan data ke uang. saya, kok Anda ngomong juga? Anda kan penyembah Lucifer, mana bisa mengerti ya? Maka saya Justru jelaskan. Anda yang nyembah batu. Kenapa? Apa kamu pikir yang di atas salib itu nggak ada Di mute batunya? saya. Kenapa sih? Katanya Anda minta data ke saya, Ya, kok di silakan. Katanya minta data. Saya mau Iya, tampilkan data. kok Iya, di- silakan, ya. silakan. Di sini dikatakan ya, dengan mencium batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Ya. Makanya di ayat lain Allah apa? berkata, Coba diulang, ya, coba sembahlah diulang. aku Allah negeri Mekah. Ya beda itu. Yang tadi Loh, yang saya beda. minta. Sekarang yang saya tanya Anda. minta dalilnya batu Sekarang menghapus saya tanya dosa Anda, itu mana? ketika Allah berkata sembahlah aku Allah negeri Mekah, dia di mana? Allah Berarti itu, dia hadir di situ kan? Allah. Saya tanya, berarti dia hadir di situ kan? Sekarang kalau Tuhan mengatakan bahwasanya dia bertahta di atas Berarti Allah arsy. kamu itu hadir di Mekah kan? Oh, itu karena otakmu nggak nyampe Loh, ke kok sana. otak, ini data kalian loh, kok otak saya? Lalu bagaimana kalau dikatakan Saya dalam tanya kitabmu? Anda, kok fokus Contoh, dulu, jangan iya, kemana-mana. Saya jawab. Mohon kalau Anda bertanya itu Iya, diam. kenapa sih? Anda kan bertanya. Anda bertanya diam dong. Dengar Anda ya, diam. apa yang saya tanya? Anda diam. Berarti di situ, Allah kamu Ya, hadir di situ ya? Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Kok menurut saya, data kalian berkata kok. Excel biar diterangkan dulu sama Bang Zuma, baru Nggak kenapa boleh sih, gitu, ah? Lex. Kenapa Iya, Anda tidak kan mau diam? gini. Kenapa Anda nggak mau diam? Kenapa Kita Anda nggak harus mau diam? jelaskan. Ketika Anda bertanya kenapa Anda nggak mau diam? Bentar, kita yang kemana? Semua kan di situ dikatakan ya, sembahlah Allah negeri Mekah. Yang dalam arti Allah kamu di situ kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh, minta lagi datanya. Oh. Ya. Oke, sebentar. Ya. Kan. Bang, syarat jadi Kristen mesti bodoh, nggak tahu malu. Iya, harus bodoh, wajib. Iya, Memang Kalau wajib. bodoh justru Muhammad bodoh loh. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Wajib bahlul Ini kalau saya penyembah Bang Cuma ya, penyembah ini syarat jadi bahlul. Kristen mesti bodoh, nggak tahu malu dan nggak berakal, dah. Nggak boleh ke situ. Kalau kita mau ke situ, kalian Dalilnya lupa saya ya. minta batu menghapus dosa, nggak tak ada bodoh, ditunjukkan, gitu kan? Tak ada ditunjukkan. Kok nggak ada? Saya sudah tunjukkan tadi, kamu bilang nggak ada. Mana, tunjukkan batu dapat Malu menghapus lah dosa. kalian. Mana dalilnya? Saya udah tunjukkan data tadi. Sementara kamu minta juga ayat tunjukkan? lain. Ya. Mana kamu tunjukkan? Tunjukkan dulu. Saya batu sudah tampilkan dapat tadi. menghapus dosa. Mana silakan. Tunjukkan Oh, dalilnya. jadi yang
sembala orang negeri Mekah dipending dulu ya, dipending ya. Saya tahu itu innama umirtu an abu. Ya, jadi pending itu. Oke, kamu itu tadi ya. Baits itu saya tahu. Sekarang kau tunjukkan Oke. dalilnya bantu dapat menghapus dosa mana? Coba. Kalau biji Sudah saya sakarnya tunjukkan Yesus tadi. menghapus dosa itu ada dalilnya. Batu Yang sakarnya Yesus loh. menghujat. Enggak Ini menghujat. loh data saya. Batu Ini sakar data saya. Yesus penghapus Ya. dosa dalilnya Ini, ada loh. loh, kau minta dalil kok saya mau tunjukkan kok kayak Anda kepanasan sih Suma. Ya, bacakan ke saya. Bacakan ke saya dalilnya, Oke. silakan. Bentar. Dalil mencium Hajar Aswad. Bentar ya. Oke, silakan. Habis ini saya yang bertanya ya, boleh kan? Habis ini saya yang bertanya, boleh kan? Ya kan Bang Juma? Sesungguhnya aku mencium dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu. Diceritakan ya. Mana di situ batu menghapus dosa? Bahkan di situ dikatakan kau hanyalah sebongkah batu. Lucu. Udah melakukan, tar, sabar dulu. Mana? Bang Capa bersama Mana? Naik turun Google. Mana? Naik turun. Jadi Kristen Bang Juma harus bodoh dan nggak tahu malu Bang Juma. Mana? Loh, justru kalian malu kalau kalian katakan bodoh. Bantu menghapus Justru dosa, kalian mana? yang bodoh. Kenapa Muhammad bodoh dalilnya loh? bantu menghapus dosa? Nanti aku tunjukkan biji sakar Yesus menghapus dosa. Gantian kita nanti ya. Mana? Tar. Mana? Ayo. Bolak balik, naik turun. Mana? Malu. Ngapain? Malu. Udah tadi dibawakan tadi kok. Malu. Mana Ngapain dalilnya? Mana dalilnya saya Sabar. minta? Mana dalilnya? Ngapain malu? Dalilnya bantu menghapus dosa mana? Batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Mana dalilnya? Mana? Nangis. Ngapain nangis? Nangis. Ngapain saya nangis? Nangis. Ngapain saya nangis? Nangis. Mana dalilnya batu dapat menghapus dosa mana? Mana dalilnya? Tar. Iya lagi cari. Baru Tadi dicari. dibukakan. Baru dicari. Minta sama orientalis barat. Tadi Bikin sudah hadis dibukakan baru. di room ini ya. Mana terkait itu. tunjukkan kalau tadi ada kamu tunjukkan pasti sekarang kamu bisa tunjukkan batu dapat menghapus dosa. Mana buktikan? Nggak enak perasaan. Ku bilang penyembah Lucifer memang aneh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku, ini ada penyembah Lucifer ketangkap bohong di sini, Dek. Dia bilang Kok batu bohong? bisa menghapus dosa. Itu aneh bohong. Mati-matian Mana Anda dalil? membela ayat kalian. Mana dalil? Sementara iya sabar. Mana dalil? Sadar. Mana? Malu. Ngapain malu? Mana buktikan dalilnya batu dapat menghapus dosa? Mana dalilnya? Batu Hajar Aswad bisa menghapus Mana dapat menghapus dalilnya? dosa. Mana dalilnya? Mana? Nggak malu dia kan Bang Juma kan. Itu cara jadi Kristen nggak tahu malu bodoh. Ya udah tuh. Pas dia. Cambuk pantatnya dulu. Si Bahlul ini. Penyembah Lucifer. Aku dari penyembah batu, sabar. Timur. Penyembah batu, sabar. Mana dalilnya? Mana? Coba bacakan Ya. saya. Mana? Ya, itu aja lagi tadi. Naik turun. Cari di Google. Paman sabar. Google bantu aku. Paman Google. Mending kau panggil Doraemon. Doraemon datanglah. Aku Iya, datang, Nobita. Nah, itu lebih bagus. Kau panggil Doraemon. Bantu kau. Google sana sini. Menuduh yang tidak-tidak. Parah. Kok menuduh? Saya kasih kamu Nuduh. waktu 1 menit. Habis itu saya balik nanya. Lari dia Bang Juma. sabar. Lari dia. 1 menit ku Ngapain kasih kau selari? waktu 1 menit ya, hitung ya teman-teman. 1 menit. Kalau kau tidak kasih jawaban ya, berarti saya balik nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bolak-balik Untuk mendengarkan. bolak-balik. Kok Mana? bolak-balik? 10 detik Sabar. pertama. Nah, mampus Nah, kau. baca.
di sini Baca. dikatakan ya Sahih Mana? Bukhari ya. Ada. Nah, ini Nah. tentang hajar aswad terdapat sebuah hadis yang berisi kesunahan mencium hajar aswad. Hadis Dikatakan. Bukhari nomor berapa? Diam dulu. Ini nomor kau. berapa? Bukhari nomor berapa? Nah, diam. Ya, hadis Bukhari nomor berapa? Memang jemaah gereja bisa kau bodohi. Hadis Bukhari nomor Sabar. Bukhari nomor Abangku, sebenarnya tadi udah terjawab begitu. Hadis kesunahan mencium hajar aswad udah terjawab sama dia sendiri tadi. kamu hanya sebongkar batu katanya. Udah terjawab. Mana? Tuyul. Penyembah Kau batu tuyul. sakar. Kau Penyembah tidak batu sadar sakar. ya? Makanya tadi dikatakan Mana? dia tadi ya. Mana, Kalau mana? berbicara sembahlah Allah di Mekah. Mana Sekarang saya tanya, dalilnya? ini datanya Mana sudah ada. dalilnya batu? Datanya sudah ada. Mana ini dalilnya diceritakan batu sini semua menghapus ada. dosa? Sudah saya Mana baca. dalilnya? Masukkan bolak-balik. Ini. Besarin Ini. host. Besarin Ini. host. Ini. Host besarin dia. Salah host. ini. Mana? Sunnah. Ini Bacakan salah. kepada saya. Bacakan. Ini salah. Bacakan. Salah ini. Baca. Ini salah. Baca. Salah nggak ini? Apa itu? Mencium ya dua rukun. Mencium. Termisi dia apa? Mengatakan hadis tersebut. Ya, termisi lagi, pindah lagi. Termisi nomor berapa? Ini tertulis sini, termisi nomor diceritakan berapa? di sini. Termisi nomor Ini berapa? Sudah diceritakan di sini. Ya. Termisi Mana anda nomor lebih pintar dari berapa? Google? Penyembah Ini batu loh. sakar. Termisi nomor berapa? Ini Biar bacakan tulis loh. Arabnya sekalian. Mana? Arab pula Termisi kau cari. Termisi nomor. Ayat Arab pula Termisi kau nomor cari. berapa? Termisi nomor berapa? Udah dikatakan di sini loh. Cuma kenapa? Naik turun naik. Ya, Naik malu turun, kau ini. Ini udah terus loh. lagi. Udah ada. Mana? Termisi Ini. nomor berapa? Baca ini. Emang lu pikir saya jemaat gereja? Udah ditunjukkan. Masih pula Mana bantah. termisi nomor berapa? Makanya orang berbondong-bondong mencium batu hajar aswad itu. Termisi nomor berapa? Silakan dibacakan di sini udah saya tampilkan kok. Ya betul. Termisi nomor berapa? Udah baca sendiri udah ada kok di layar. Udah. Kamu nggak tahu karena Oke, kamu cuma Google. makanya Sekarang di kamu situ baca. dikatakan, Sekarang kamu baca. bentar. Baca. Oke ya. Jadi katakan tadi kan di awal tadi saya katakan di sini bahwasanya Allah minta untuk disembah karena kenapa? Allah berkata Itu sembahlah itu aku Allah negeri Itu Mekah Allah, yang itu konon Allah. katanya Sekarang yang ya, saya batu tanya, itu terdapat batu di menghapus Mekah dosa, di Ka'bah dalilnya itu. Mana? Dalilnya mana? Ini Batu sudah menghapus dosa. tertampilkan. Ya baca. Arabnya ada. Coba kau baca. Lu baca aja. Coba Sudah kamu tertampilkan. baca. Kamu baca. Kamu baca aja. Ini Arabnya ada. Ini Arabnya. Baca. Udah saya tampilkan. Sudah saya tampilkan. Coba kamu baca. Baca di aja. mana tertulis pada Nggak usah poin mana? tipu-tipu. Pada Kau baca, poin kau malu. mana batu menghapus dosa itu di mana dalilnya? Batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Mana dalilnya? Mana? Ini bacakan aja. Coba kau baca. Baca saja. Udah tampilkan kok. Baca. Kenapa? Di situ Malu di mana kau? tertulis? Kau Di takut? mana? Baca ini. Batu Udah ada. Udah ditampilkan. hajar aswad dapat Ini ada menghapus Arabnya semua. dosa. Mana? Bacakan. Ini Bacakan aja. saya. Bacakan aja. Ini ada. Arabnya ada. Ada. Hah? Bacakan aja. Malu. Malu. Giliran Penipu kau saya. ini. Gak mau aku. Sekalian. Makanya Allah Kamu yang berkata menipu, disuruh sembahlah baca, Allah nggak negeri bisa. Mekah. Nah, sekarang Negeri saya- Mekah. Giliran Karena kenapa? saya, Karena giliran dia saya. ada di situ. Giliran saya bertanya. Oke, kamu nggak bisa memberikan data. Sekarang Kamu saya jawab. udah saya buktikan kok. Udah, Tolong. gantian. Oke, sekarang Saya saya. dulu. Udah, aku suruh baca kamu kok nggak bisa? Dah, udah saya tampilkan. Minta dibacakan. Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Kamu hanya menipu, pembohong, penipu kau. Namanya juga umat Paulus, pasti dusta. Giliran saya. Kok lebih mulia Paulus ketimbang Muhammad? Mana tunjukkan sejarah hidupnya Ya, iya. Paulus mana? Paulus Siapa nama bisa bapaknya? bermujizat. Udah, Ya, udah. oke. Giliran saya. Sekarang Giliran saya. kita uji ya. Giliran Siapa saya, lebih mulia Muhammad atau Paulus ya? Giliran saya nih. Baca.
Ini jawab saya loh, kok di mute. giliran saya. Bang SL, gantian Gila. dulu, gantian Nah, dulu, ini. gantian. Ini. Sabar. Saya minta Anda tolong jawab saya dulu. Udah, nggak usah kau Sabar dulu, nangis. gantian. Nggak usah Tolong kau jawab nangis. saya. Jangan kau Ini nangis. kalian. Jangan kau nangis. Nggak mau menjawab saya dulu. Tolong dijawab saya. Saya minta dijawab. Tolong. Nih, saya tunjukkan padamu ya. Ini Tolong baru data dijawab nih. saya. Nih, dikatakan Loh, di sini. kenapa? Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang dari serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu yang diambilnya Tolong dengan jawab sepit dari saya. atas mesbah. Dengarkan. Kenapa? Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat batu ini Kok telah menyentuh dimute? bibirmu. Batu ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini. Batu ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu serta dosa-dosamu telah dihapuskan. Dosa-dosamu telah diampuni. Tuh, diampuni. Nih, disebabkan karena mencium batu bara, maka kemudian ini batu bara nih. Nih batu bara ya. Oke. Nah, maka menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Tuh. Gara-gara mencium batu bara, dosanya diampuni. Gimana tuh Anda menjawabnya? Silakan. Itu baru dibilang menyentuh, dikasih data, itu benar-benar diperlihatkan data. Bukan baca. Ini aku bacakan sendiri nih. Yesaya 6 nomor 7. Batu bara ketika dicium dapat menghapus dosa nih. Sekarang pertanyaan saya. Yang menghapus, apakah betul batu bara ini adalah penghapus dosa? Jawab. Setelah bibirku menyentuh batu bara itu, maka dia berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tuh, dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara bisa menghapus dosa? Jawab. Jawab, jangan pakai nangis. Meong. Jawab. Jawab. Meong. Kamu saja belum menjawab saya. Bagaimana Anda minta jawaban dari saya? Jawab. Hah? Jawab. Anda apakah belum menjawab batu saya. bara, Kenapa batu apakah ajar batu aswad bara? itu bisa menghapus dosa? Anda belum apakah jawab batu saya. bara? Apakah batu bara Anda belum dapat menjawab menghapus saya. dosa? Makanya Ini di pertanyaan ayat yang lain sama. Allah berkata, semalah aku awal negeri Mekah. Tuyul. Di Hei. situ dikatakan batu Kenapa? bara Coba. menyentuh bibir. Makanya dengan batu itu bara dan menyentuh kehadiran Allah di Mekah. Begitu batu bara menyentuh bibir, dosa diampuni. Pertanyaan saya, mampus, kabur kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kasih lombok sedikit, tumis kecap, habis itu kau jilat tanganmu. Baluap. Ya, ini selamat siang Bang David Batman. Kabur Ya, kau Bang kan? David Batman. Malu kau kan? Belum ku baca Kolose 2 nomor 9. Batu zakar Yesus, kepenuhan Elohim, kepenuhan Theos. Tolong Batu besarkan zakarnya aku. Yesus. Batu Bos, tolong sakarnya, besarkan aku, Bos. Ya Bang, Batu- Islam Kristen Bang. batu sakarnya, Kristen. batu sakarnya Yesus itu dapat menghapus dosa. Kolose 2 nomor 9. Mampus. Makanya jangan Besarkan aku, menghujat. Bos. Ini siapa ini? Siapa ini? Kan minta datanya itu tadi mungkin Bang Excelmu nggak bisa. Ini ada datanya ini. Siapa? Ini penyembah Ajar Lucifer aswad juga. menghapus dosa. Penyembah Iya, Lucifer silakan. nih, Gurunda. Ini, Iya bang, iya Penyembah Gurunda Lucifer. itu Kristen Gurunda, Kristen dia Iya. Kristen. Penyembah Lucifer juga. Oke, silakan. Mbak Silakan. Lucifer betul. Yang betul. terang bukan yang gelap. Ya. Diakui Tolong penyembah besarkan aku, Lucifer. besarkan aku dulu. Penyembah iblis dia. Besarkan Iya, aku dulu dong. Lucifer adalah cahaya tuh. Iya, penyembah terang. Iya, penyembah Yesus terang. kan terang. Daripada gelap gua Lukas biru nomor kan. 10 nomor 18. Sudah selesai Yesus dulu, melihat sabar iblis dulu lah. jatuh dari langit Iya, betul seperti sekali. cahaya, seperti terang. Betul. Sekarang tunjukkan, Nah, daripada si tunjukkan. pembawa gelap di gua Hiro kan gelap-gelap itu. Coba Anda baca. Ingat ya, Yesus masuk ke dalam gua. Begitu keluar dia jadi Tuhan. Ingat ya.
Tiga hari, tiga Nggak malam ada, Yesus masuk ke nggak tempat ada. gelap. Apa nenekmu kiper? Nggak Ya, ada. justru itu dia mengalahkan gelap kan, apa bisa kamu keluar pikir? kan? Apa kamu Bisa pikir di mengeluarkan dalam kan? kuburan Yesus ada PLN? Tempat Yesus dikubur itu tempat gelap, dan itu juga Coba bukan anak besarkan dulu, Maria. besarkan dulu aku, Yang Os. bangkit Kenapa dari malu? kubur Besarkan itu aku, Os. Lucifer. Os, Yang Os, bangkit Os. dari kubur Os, itu besarkan aku, Lucifer. Os. Bukan Yesus anak Maria, bukan. tapi Lucifer itu Lucifer. bawa terang. Kan dia dari gua kan, kau bilang. Dia Iya, keluar Yesus, bawa terang iya, gitu. Yesus masuk ke goa adalah mayat, keluar dari goa jadi Tuhan. Oh iya dong, Ya, pastilah. diakui Kan hebat dia. kan mengalahkan Diakui, kegelapan. ya. Memang ya iblis kan? memang hebat. Iblis itu pasti hebat, nggak mungkin tidak. Iblis itu memang hebat. Tapi namus yang di dalam gua itu kan nggak keluar saking hebatnya iblis itu, Tuhanmu dicobai. Bayangkan aja tuh, Tuhanmu dicobai. Ya udah, apalagi, Matius apalagi, 4 nomor apalagi. 1 tuh coba. Tuhanmu Apalagi, dicobai iblis, apalagi. gila si iblis Iya, ini. jelas lah. Benar-benar. Kan nggak mampu, Tuhannya nggak Kristen mampu, dicobai, nggak mampu, coba. kan. Siapa Iya, bilang iblis nggak dia mampu. dibawa, dia ditenteng, dia digendong gitu Iya, bait nggak suci. apa-apa, tapi nggak mampu kan? Mau lari-lari dari kemana goa, lagi? Ayo. Keluar dari goa dia langsung Ayo, jadi mau lari Tuhannya kemana orang lagi? Kristen. Gila, betul. Coba besarkan dulu, coba besarkan satu-satu lah supaya diskusinya enak. Yuk besarkan aku host. Iya, silakan host dibesarin. Silakan. Ya besarkan host. Nah ini ya. Silakan. Hadisnya ada ya Mustad Ahmad ya 5364 ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa habisnya. Oke. Mana dalilnya batu menghapus dosa, mana? Dalilnya. Ya memang Dalilnya Hajar Aswad batu itu apa? dapat menghapus dosa mana? Hajar Aswad itu apa? Hajar Saya Aswad minta apa coba? dalilnya. Mana Batu dalilnya? hitam. Hajar Aswad Iya. dapat menghapus dosa, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Ya, oke kita buka ya siapa Aswad itu ya. Oke, Silakan sebentar. tunjukkan dalilnya batu Hajar Aswad menghapus dosa mana? Gak ada kan? Gak ada. Nah, saya kasih data. Oke? Gantian. Saya juga kasih data. Data yang tadi. Nah, ini. Nih, lihat matamu pelototin ke sini. Nih. Tetapi seorang dari Serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Bara ini batu ya. Ya. Ini bara itu artinya batu yang membara. Yang diambilnya dengan sepit dari antara mesbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nih, lihat nih, batu bara. Batu bara nih. Ya sudah aku respon. Udah ya silakan. aku jelaskan. Santai aja. Gantian. Batu bara kan? Oke, aku jawab. Batu bara begitu menyentuh bibir. Iya, jawab. Mengampuni Jawab. dosa. Ya, silakan. Oke. Besarkan aku sekarang. Host. Besarkan aku. Ya, host. respon ini dulu baru masuk ke situ. Sambil ku respon santai aja lah. Diam dulu lah kau. Ikat jimkorinmu ya. Oke ya. Jadi silakan. bara di situ tidak disebutkan ada batu. Pertama itu ya. Jadi bara ini Kedua, apa? sebentar Bara jangan ini dipotong apa? dong. Saya tanya. Bara Jangan ini apa? dipotong dong. Bara ini katanya apa? mau menjelaskan. Bara ini Aduh. apa? Dalam bahasa Ibraninya apa? Iyalah, oke lah. Oke, Dalam bahasa Ibraninya ya. apa? Sudah. Oke. Bahasa Ibraninya apa? Sekarang Bahasa begini. Ibrani di situ bara apa? Tunjukkan nanti ya tugasmu semua ya. Tunjukkan bara itu seperti apa ya. Kayak saya menunjukkan ini nih. Hajar Aswad ini batunya itu. Sekarang kamu punya tugas Tunggu dalam dulu bahasa semua. Ibraninya Tunggu bara dulu. itu apa? Ya, Ayo. contoh bentuknya mana? Akui dulu, Tunjukkan Tunjukkan barangnya. Nanti akui tugasmu, dulu bahwa ya. di Jangan Yesaya dipotong dulu 6 dong. Aku nomor dari 7. tadi diem loh. Dengar. Dari aku Akui dulu. diem loh. Akui dulu. Aduh, Akui sebentar dulu bahwa dong. Yesaya 6 Os kasih waktu 2 menit, Os kasih waktu 2 menit. Kalau nggak dia nerocos terus nih, Os. Dengar, turunin aja. Giliran ini. saya Turunin, waktu dibesarkan turunin. itu saya yang bicara. Turunin penyembah Lucifer Kau ini punya nggak bisa adab diskusi. Kau turun. Takut. Turun. Monyet turun. Monyet ini turunkan. Monyetnya diturunkan, host. Dia kutanya,
Ya, di sana itu batu bara, jelas itu tertulis di sana. Tapi apa? Dia loncat, dia nggak mau mengakui kan? Ngapain kita diskusi dengan orang-orang kayak gitu? Orang yang tidak punya otak. Mana diturunkan? Naikkan yang lebih berakal sedikit. Kalau penghujat kayak gitu nggak perlu, ya. Dia mengatakan bahwa Hajar Aswad menghapus dosa. Kita sudah tunjukkan Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Batu bara dapat menghapus dosa. Kita perlu menunjukkan di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Kita perlu menunjukkan kemudian Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus menghapus dosa. Itu ya. Jadi kalau mau diskusi itu ganti-gantian, bukan nyerocos kayak setan. Jangan mentang-mentang tiap hari makan anjing menggonggong terus. Gitu. Kita minta dalilnya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Nggak bisa. Tak ada. Sudah 2 penyembah Lucifer ya. Kita minta dalilnya, nggak ada. Ya dia tunjukkan mencium Hajar Aswad. Berarti perilaku mencium itulah yang mendapatkan penghapusan dosa, yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa orang tersebut, bukan batunya. Sama seperti ketika kemudian ada perintah cium tiang listrik itu, atau peluk tiang listrik itu. Kalau kamu peluk, aku kasih kamu duit. Apakah tiang listriknya yang memberi duit? Bukan. Yang memberi duit itu adalah yang memberi sayembara, yang memberikan perintah. Tapi karena Bahlul penyembah Lucifer, dia sudah akui tadi kan teman-teman. Dia akui bahwa dia penyembah Lucifer. Lucifer itu Satan atau Helel bin Zakar. Itu adalah iblis. Dan dia akui bahwasanya yang dia sembah itu adalah terang. Yaitulah setan, iblis. Ya susah. Lebih baik naikkan Kristen, pasti tolol, pasti bodoh ya. Tapi yang penting jangan ngotot. Kan kalau sudah botol, tolol, ngotot, itu yang bahaya. Mending diturunin. Kalau dia tolol, bahlul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tolol, kalau dia Bang, itu Alkitab Kristen itu terbitan 1928 itu apakah memang direvisi itu Bang ya? Bukan Alkitab Bang, diluruskan. Bible. Alkitab itu nama lain Bible, dari ya, Al-Quran. Iya. Biblika, kumpulan surat-surat atau kumpulan buku-buku. Ayat-ayatnya itu memang ada itu ya? Bukan ayat, Bung. Bukan ayat. Nomor. Lukas Nomor. 17, 12 sampai 15 itu memang ada ya? Lukas berapa? Lukas 17 ayat 12 sampai 15 itu. Lukas 17 Ayat 15, ayat 12 sampai 15. Kalau mereka ini yang terbitan 1928. Kalau terbitan 1928 itu kan menurut mereka itu diterjemahkan lagi-lagi orang Islam yang dituduh. Katanya orang Islam yang menerjemahkan kitab mereka. Seakan-akan bahwasanya kitab mereka itu sudah tak bisa lagi dirubah. Padahal kata-kata lain itu dirubah, kalimat yang lain dirubah, tapi giliran yang satu itu mereka katakan tidak ada. Tapi kalau ayat-ayat yang seputar selangkangan kayaknya memang banyak memang di Bible itu ya. Itu yang menjuarai itu betul. Pesundal, pencabulan, vulgar sekali kalau saya lihat tuh. Iya, makanya jangan disebut Alkitab. Itu Al-Kutib Bang. Ya. Itu Al-Kutib. Al-Kibul. Dia ngutip nama Tuhan diselewengkan, nama iblis aja dari kaum satanik, yaitu misalnya Asmodeus, Beelzebub. Nanti ujungnya apa? Lucifer. Itu pun diselewengkan sama mereka. Nama Tuhan diselewengkan, nama iblis diselewengkan. Makanya saya bilang itu Al-Kutib. Kalau saya nyebutnya dari dulu Al-Kibul. Jadi saya kan pernah bertanya, itu Yeskiel itu perkataan Tuhan apa enggak?
dijawablah sama mereka kan, iya katanya perkataan Tuhan. Jadi yang mengatakan buah dada diperas-peras itu memang Tuhan ya, langsung di kick bang. Itulah mereka. Kita minta dalil tuduhan batu dapat menghapus dosa, gak ada. Ya, ketululan aja. Padahal dalilnya ndak begitu. Tapi kalau di dalam Islam dikit bang. Kalau dalam Islam mengenal dengan konsep fadailul amal, nggak mesti itu. Coba lihat narasi, ada satu kitab hadis namanya Tangkihul Qaul. Di situ membahas tentang hadis fadailul amal. Bagaimana hadis fadailul amal? Contoh, barang siapa yang bersiwak 5 waktu sebelum salatnya, maka diampunkan dosanya sebelumnya. Dah. Terus ada hadis barang siapa yang menatap wajah ulama dengan penuh rasa ta'zim, maka diampunkan dosanya yang akan datang. Barang siapa yang berazan di antara 5 waktu selama 1 minggu di antara hidupnya, selama 1 saat di antara hidupnya, maka diampunkan dosanya dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tuhannya Islam berarti banyak, nggak mesti itu. Ulama Tuhan Islam, semuanya Tuhan Islam. Menunjukkan apa? Itu namanya konsep fadailul amal. Arti konsep fadailul amal dalam ilmu mantik ada yang namanya amrun ma'asti'ala wa aqsuhu du'a wa fi tasawi faltimasu waqa'a. Artinya apa? Perintah daripada otoritas tertinggi dinamakan dengan mutlak amar, mutlak perintah. Contoh, ketika kemudian ini siapa nih runtime error nih? Kemudian ketika diperintah kayak contoh gini, ada satu ayat di Al-Quran dikatakan sujudlah hanya kepada Allah saja. Hingga kemudian ketika diperintah oleh Allah Ta'ala kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Karena perintahnya mutlak dari Allah, maka wajib melakukan. Dinamakan dengan mutlak amar. Sama juga seperti diperintahkan kita sholat. Apakah kita harus bertanya untuk apa sholat itu? Enggak, karena itu mutlak amar. Sama juga seperti perintah mencium batu tersebut. Apa yang kemudian Umar katakan? Kalau bukan karena Nabi menciummu, aku tak akan menciummu. Ketika disebutkan, wah kami hanya disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Saya tanya, ketika Jokowi ngomong ketika Gubernur Aceh ngomong ke orang Aceh ngomong gini, Jokowi itu adalah presiden kita orang Aceh. Apakah cuma untuk orang Aceh? Kan enggak. Itu namanya, kalau dalam majaz, itu namanya majazul mursal litaba'id. Artinya apa? Menyebutkan sebagian yang dimaksudkan semuanya. Sama juga kayak kita ngomong, ih aku jijik kali lihat mukanya, ih aku benci kali lihat mukanya. Bukan cuma mukanya yang kita benci, seluruh tubuhnya yang kita benci, tapi dengan penyebutan satu arah saja, yaitu muka. Sama seperti Nabi mendakwahkan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sama juga dengan kita menyatakan Jokowi presiden kita orang. Itu saya bilang kan. Sedangkan presiden nggak mau dia mengorbankan anaknya untuk menghapus dosa rakyatnya. Saya bilang bingung. Mereka bingung jawabnya. Nah, jadi gimana gitu ya, kok bapak mengorbankan anaknya gitu. Intinya ajaran Lucifer. Tadi aja dia sudah akui, ya betul kami menyembah terang. Matahari dong sembah. Seperti Daman bilang Gurunda, nama Tuhan Allah menjadikan generik ya bagi mereka ya. Dah. Terus nama Lucifer nih, ini kalau super dengar, tai lah nama aku diubah-ubah mereka, diubah jadi cahaya tuh. Terus saya tanya lagi kan, itu jadi kalau Yesus itu dikorbankan itu untuk menghapus dosa manusia yang mana? Dibilangnya kan dosa manusia yang telah lampau dan yang dosa manusia yang akan datang. Nah, saya jawab kan, seandainya
ada orang Kristen yang percaya Yesus itu Mesias. Terus dia memperkosa, membunuh. Malah ada itu kasus yang di mana itu, di Labuan Batu apa di mana itu, memperkosa anaknya itu. Nah itu ditebus juga itu. Nah bingung mereka jawabnya. muter. Sambo bunuh siapa namanya itu? Ah iya, yang parah itu yang memperkosa anaknya itu yang di Labuan Batu di mana itu? Apakah itu dia Pak? Itu Kristen KTP katanya. Aduh. Ya, ini kita sambut dulu saudara kita nih, Bang Putra Anom, Islam Kristen Bang. Islam. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, boleh sebentar guru-guruku? Izin boleh? Ya, silakan Bang. Silakan, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Guru Najuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, guruku. Kami Iya, Bang. dari API Jawa Barat yang kemarin nelpon waktu ada Pak Alif di Bandung. Kami mohon dengan sangat menunggu sekali kehadiran gurunda kami, khususnya Pak Ustadz Juma hadir di kawal kami di API Jawa Barat. Kami sangat memohon Bang, karena kami ini kami ini baru lagi berdiri. Yang kemarin kan vakum, sekarang baru berjalan, insya Allah gitu. Dan kami pun sudah kukuh, sudah ada SK-nya. Tolong mohon bantuannya, tolong dukungannya dari API Pusat, terutama buat gurunda kami. Sedikit aja hadir ke Komalapi Jawa Barat Bang, kali-kali. Kalau kami itu nggak ada sama sekali yang berani datang, mau datang. Cuma 5 orang, 10 orang, itu pun dari anggota kami semua Bang yang hadir. Begitu aja buat gurunda. Coba tolong mohon support kami, doakan kami. Insya Allah kami di Jawa Barat akan bangkit, akan kami istilahnya amalan kami akan kami laksanakan sebaik-baik mungkin. Begitu Guru Najuma. Terima kasih. Baik Bang, baik. Masya Allah, insya Allah ya. Doakan saja kita sehat-sehat semuanya bisa bertemu nanti. Amin. Terima kasih Guru Najuma buat ya, sama-sama di sini. Abah mengucapkan terima kasih atas diraikannya Abah tempat berbicara dengan Guru Najuma. Buat semuanya silahkan dilanjut. Abah langsung turun aja nyemak di bawah. Mungkin ini untuk paten slotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pami kalau ada yang mau naikkan Bang Pami ya. Oh ya, siap Bang Alex, Kalau saya boleh ini ngomong, Bang Zuma ini Zakir naiknya Indonesia nih. Enggak juga Bang. Banyak ya. Daya ingatnya kuat sekali Bang. Gimana itu caranya Bang? Enggak juga. Banyak belajar aja, banyak membaca. Berapa lama Bang ini mengkaji tentang Al-Kutib tadi Bang? Lama sih, udah berapa tahun ya? Wih lama juga ya. Di atas 10 tahun. Oke. Belajarnya itu 3 tahun, 4 tahun lah, mendalami. Kalau ini pernah nonton Zakir naik sama Profesor William Campbell nggak Bang? Gimana? Siapa? Profesor William Campbell. Oh iya dulu. Dr. Zakir naik. Iya pernah nonton. Tahun 2000 itu. Semenjak itu nggak pernah lagi diundang sama ini. Sama profesor Kristen. 22 pertanyaan nggak bisa dijawab itu sama profesor. Bang Tut, ini agamanya apa? Kristen atau Islam? Islam Bang Hus. Izin saya mau tanya sama Bang Suma boleh ya? Iya silakan Bang. Iya, Deng Suma. Izin nanya, ini perkara alif bata di Ibrani 5:12 ini diwajibkan untuk khoten ya Bang? Kalau Ibrani 5:12. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, Oteng diwajibkan tahu kan perkara alif bata itu di Ibrani 5:12.
Yang saya tahu di situ, kalau di Ibrani 5 itu pendalaman saya di nomor 7-nya malah. Nomor 12-nya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Elohim, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Oh iya Bang Suma, di 12-nya itu kan ada alif bata ya, benar ya? Alif bata. Iya. Alkitab sabdanya itu Bang. Iya. Terus Nah, di situ dijelaskan haruslah kamu tahu perkara alif bata. Jadi alif bata itu kan berasal dari Al-Quran ya Bang ya, kalau nggak salah kan. Jadi seharusnya Oteng harus tahu perkara itu kan Bang. mereka nggak mau tahu. Oh iya, sekian deh yang Suma. Terima kasih penjabarannya. Iya. Saya selalu deh, selamat ya deh. Iya, terima Salam kasih berjuang banyak. Iya, salam berjuang di media. Iya, Masya Allah. Ini teman-teman seperjuangan semua ini di atas ini. Izin pamit Pak Deng. Terima kasih. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Tut ini Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, mau tanya Gurunda, ini ada kawan dia non muslim memang, tapi dia pingin beli baju apologet ini. Gimana nih Bu Gurunda? Silakan aja, nggak apa-apa. Terus melalui gimana Gurunda? Di nomor sahabat Bang Suma aja Bang, langsung Bang Sadli. Oh, ke akun sahabat Bang Suma ya? Iya, betul. Di situ ada nomor WA, bisa langsung dihubungi. Oh iya. Itu aja Gurunda. Makasih Gurunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Asri. Islam atau Kristen nih Bang Asri? Halo Bang Asri. Bang Asri. Materi permintaan. Bagi Kristen yang mau naik multi ya, jangan lupa multi. Bagi yang Kristen ini udah disiapin ini. Mau nanya lagi Bang Zuma. Itu nyimak aja di bawah Bang. Nyimak aja di bawah. Muhammad itu memang benar ya ada di Kidung Agung 5:16 itu ya. Sebenarnya kalau kita umat Islam itu kita tidak butuh kemudian pengakuan dari Bible. Yang pasti Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada keraguan bahwa beliau itu adalah seorang Nabi Rasul. Tapi dalam dunia debat apologet, banyak teman-teman yang menggunakan data itu di Kidung Agung 5:16 itu. Kalau saya sih sederhana aja, kalau misalnya berbicara mengenai nubuat atau ramalan, di Kisah Para Rasul 22-23 itu kena sekali di situ. Kalau Kidung Agung kan mereka biasa berdalih kemudian bahwasanya itu kan hanya syair pujian. Tapi kalau di Kisah Para Pewarta 3 22-23 mereka menangis, nggak bisa jawab. Kalau itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kisah Para Seperti Rasul 23 Bang ya? 3 Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Kisah para tuyul. Kisah Para Pewarta sebenarnya 22 nomor 23. Kisah Para Rasul 3 ya nomor 22 sampai 23.
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Dibasmi di sini dibunuh dari umat kita. Siapakah Nabi tersebut? Kalau Yesus tak mungkin, karena Yesus yang justru dibasmi. Nggak ada yang berani naik nampaknya hotelnya. Mana apa namanya tuh host bikinnya judul gini host. Kenapa Tuhan bertritunggal? Biasanya Oten tuh kepancing untuk menjelaskan Tritunggal itu, biasanya baru hajar masalah lain nanti. Iya, betul. Biasanya domba-domba aku berteret nih loh bang, kok hilang semua nih dombanya. Iya bang. Aduh ya. Bikin judul aja dulu bang, biar kepancing. Biasa tuh domba tuh jaring kadang-kadang. Serigala dek. Serigala bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang God. Makasih banyak sudah di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini enak kalau ada beliau ini, kita banyak belajar sejarah. Oke, dilanjut. Silakan host. Bang Zuma atau teman-teman yang lain izin bertanya bang. Ya silakan. Gini bang, saya ingat tuh waktu saya masih SMP dulu ya, di tempat kami tuh ada yang datang ke rumah-rumah gitu. Dulu kan karena dulu kami belum tahu kalau itu misionaris atau apalah gitu ya, membawa selebaran dan ingin memurtadkan lah gitu ya. Tapi karena orang-orang tua kami tuh istilahnya belum nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti ini apa gitu kan. Jadi saya ingat itu ingat sangat ingat sampai sekarang gitu. Jadi untuk saya terutama di sini kami untuk membentengi anak-anak kami ke depannya itu belajar lah dalam masalah ini gimana ya bang ya, mau belajarnya gitu loh. Bisa aja sih memang buka Google atau apa, tapi tidak ada yang mengarahkan gitu maksudnya untuk kedepannya gitu maksud saya bang. Gimana itu, mohon bimbingan atau gimana ya bang? Di daerah mana? Pontianak, Kalimantan Barat bang. Kalimantan Barat, Pontianak. Ada masjid tapinya ya, masjid tempat bimbingan anak-anak kan ya? Ada kajian-kajian di sana. Iya, tapi kalau yang mengarah ke sana tuh mungkin ada ustadz ya, paling belajarnya fikih ya, seputar Muslim lah, bayang seputar Islam lah misalnya gitu. Tapi kalau yang mirip-mirip gitu kan nggak, kan apa misi-misi mereka kan berbagai macam cara itu bang. Dengan cara ini, dengan cara itu gitu masuknya gitu ya. Oke lah, kita gitu untuk anak-anak ke depan. Jadi kita untuk mengarahkan anak-anak kita nih gimana gitu bang. Belajarnya bisa aja sih, tapi kan kalau belajar kita harus ada gurunya gitu loh. Nah itu dia. Sementara materi kristolog ini belum banyak yang paham, belum banyak yang pelajari. Iya betul. Mungkin solusi awal diajak aja nonton debat-debat kayak begini, diajak aja nonton. Yang pertama positifnya adalah membangkitkan semangat mereka untuk lebih tahu tentang Islam. Apalagi perdebatan lintas agama ini kan ya, asiknya ketika ngotot-ngototan itu. Betul. Orang jadi yang menyimak itu bertanya-tanya ini endingnya kayak mana. Nah kalau anak-anak yang masih mudah untuk mengingat, itu dengan mudah mereka akan menyimpan data-data di memori mereka terkait dengan apa yang kita paparkan. Seperti itu. Iya. Sama seperti anak-anak saya waktu saya baru ikut debat, terkadang mereka kuajak duduk di samping saya, sehingga dia setelah itu bertanya, "Abah, tolongin orang tadi di." Maksudnya itu orang kok bodoh kali ya, sudah tahu Maria melahirkan manusia kok dibilang Tuhan. Nah itu
Contoh-contoh kayak begini tuh yang sangat positif dan akan tertancap di benak anak-anak sehingga mereka mengatakan ini agama tidak benar, sehingga mereka ke depannya ya tidak lagi mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang memiliki misi untuk memurtadkan. Seperti Iya. itu, Mbak. Iya betul Bang. Kadang saya di sekolah juga anak-anak SD lah ya bertanya tuh, Bu katanya Yesus itu siapa? Katanya bertanya gitu kan. Ada di pertanyaan anak-anak tuh kan ya random gitu ya Bang. Yang mereka ingat gitu dia bertanya tuh. Ya saya jelaskan ya sepengetahuan saya. Apalagi saya sekarang sering nonton debatnya Bang Zuma hampir setiap malam gitu ya. Iya. Ya, jadi anak-anak SD tuh udah mulai mempertanyakan itu gitu loh. Udah sering mempertanyakan kepada saya gitu, saya sebagai guru gitu kan, Bu ini gimana katanya gitu, Yesus itu apa, keturunan siapa gitu loh. Udah mulai bertanya. Dari suku mana, dari bangsa mana, Iya. gitu. Iya. Siapa nama bapaknya, ibunya. Mereka udah mulai bertanya tentang itu Bang Zuma. Masalah Yesus itu ada salah satu murid saya tiba-tiba dia bertanya, Bu Yesus itu siapa katanya, Tuhan atau bukan? Manusia. Iya. Ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Iya. Masya Allah. Oke, saya rasa saya sarankan itu aja dulu. Berikan ruang kepada mereka untuk sesekali menyimak atau nonton debat. Iya. Oke, terima kasih Bang atas saran dan bimbingannya. Makasih banyak untuk semua. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hengki ini apa agamanya Bang? Hengki Virgo. Hengki Virgo. Kayak pada ketakutan orang di Bang. Iya, silakan saya dulu saya dengar aja dulu, silakan teman-teman. Ya, Bang Eki monitor. Ya, jadi untuk saudara-saudara Kristen yang pengen diskusi mencari kebenaran naik lawi. Ya, teman-teman ya. Enggak makan orang kok Bang Juma ini, udah berhenti makan orang. Pada takut nih Kristen pada takut nih Bang Alek. Ada yang mau naik Bang Alek. Ketakutan kali kalian nih. Kalau nggak ada Bang Zuma, semuanya koar-koar. Ketika Bang Zuma ada, nggak berani naik. Kan lucu ini. Dan takut kalah data Bang. Betul Bang. Kalau sama kita kan nggak mengingat data itu kan agak susah. Paling buka Google dulu. Kalau sama Bang Zuma kan langsung gitu. Jadi bingung mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar di sini ya, semoga ya. Kalau sekiranya kita memberi penjelasan kepada anak kita ya, kalau dia bertanya siapa itu Yesus, katakan dia itu Isa alaihissalam yang mereka ganti nama dengan Yesus. Padahal Isa alaihissalam itu adalah penyampai syariat Islam, estafet untuk menuju Islam yang sempurna. Jadi kalau mereka bertanya tentang Yesus itu yang mereka jadikan Isa alaihissalam, tetapi Isa itu tidak mengajarkan kekristenan. Kekristenan mengajarkan bahwa mereka itu memiliki dosa waris iblis, karena iblis yang mempunyai dosa waris. Ya Bu, jadi kalau Adam itu tidak punya dosa waris. Jadi kalau mau Kristen didoktrin menjadi penerus dosa waris iblis, maka jauhi. Itu ada konteksnya. Ya, biar oke. mereka mengerti. Ya, terima kasih Bu Kencana ini. David, selamat siang. Ya, selamat siang. Tadi aku kan udah naik ya. Semoga diskusinya baik-baik, jangan maki-maki, pakai waktu ya. Buat Zuma, kau kan guru ndak dipercaya sama muslim-muslim itu, bicara yang sopan lah, yang baik ya. Kita diskusi aja, nggak apa-apa, santai aja, oke? Ya, monitor Bang Zuma.
Oke. Apakah mungkin lagi buat topiknya kopi. sesuai mau Oten punya Tuhan apa enggak? Apa siapa yang punya Tuhan gitu loh? Enak Oten atau Uclim gitu. Gimana? Mau enggak? Silakan Bang Temanya Romo. itu. Assalamualaikum. Selamat siang. Bang Romo, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, silakan. Oke, saya pamit dulu ya. Tadi saya cuma mengapa. Jangan dulu lah Kak Kencana. Kita lihat perdiskusian asan antara saya dengan Suma ya. Tema sama ya, pakai waktu tapi ya. Oke. Siapa yang tidak punya Tuhan? Oten atau Uclim? Ayo. Ya, Bang Juma, monitor. Ayo, Juma. Bang Zuma. Mungkin lagi buat kopi deh, Bang. Ya, 5 menit Bang, silakan. Diatur aja. 3 menit aja, nggak usah panjang-panjang, 3 menit ya, narasi ya, nanti sama sekalian itu bertanya ya. Saya dulu boleh? Ya, silakan. Siapkan 3 menit ya. Mana Ya, waktunya? kita kondusif Timernya aja mana? Bang, TikTokan Oke, aja, tapi siap, kondusif ya, Bang kondusif Alex. ya, oke? Oke. Bisa ya, Oke. udah dewasa ya. Oke lah. Oke, Kita silakan. santai aja. Jadi ya Kristen sudah pasti mengenal Tuhannya ya, karena dia yang sohir, yang kelihatan adalah Yesus Kristus. Karena ada yang batin juga ya, Tuhan kami itu ada yang batin, yang tidak terlihat, yang apa namanya istilahnya transcendent, tidak terhampiri gitu ya, yang merupakan dia adalah roh yang goib, itu tidak terlihat ya. Tapi ada yang sohir, yang kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan ya, apa buktinya dia Tuhan ya. Ya memang banyak ayatnya, bukan sekedar pengakuan aku ini Tuhan. Banyak ayatnya, Yohanes 13 ayat 13 misalnya ya, aku ini Tuhan, katamu benar, aku guru dan Tuhan gitu kan, Tuhan atau Tuhan ya. Kemudian tapi dia tidak sekedar hanya apa istilahnya mengaku gitu, atau bahkan malaikat pun yang di Lukas 2 ayat 11 ya, hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat itu ya, itu pemberian dan pengakuan pun sebenarnya nggak cukup ya, harusnya ada bukti gitu kan, benar nggak dia Tuhan, karena Tuhan itu artinya yang maha kuasa, maha segalanya, maha kuasa, kuasanya segalanya ya. Nah Yesus buktikan itu, jadi Kristen mengenal punya Tuhan. Nah sekarang silakan Suma ya, sebagai seorang gurunda yang berapologit ya, sama teman-teman yang dirasa sebagai orang yang hebat, buktikan ya, apakah Suma itu punya Tuhan gitu. Silakan, cukup dari saya seperti itu aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Islam apakah memiliki Tuhan? Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Ya. Jadi innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk, bukan manusia, bukan roh, bukan anak bayi, ya. Tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah pencipta segala yang saya sebutkan tadi. Manusia berbentuk bayi, bermerpati dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian Allah ini dikenali? Allah dikenali ini melalui penciptaannya, melalui ciptaan maksud saya. Dengan adanya ciptaan, maka bukti bahwa adanya Allah. Karena kalau tidak ada Allah, maka ciptaan ini tidak ada. Karena ada ciptaan, maka sudah pasti ada yang menciptakan. Sekalipun Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak seperti Tuhannya tetangga, jangankan dilihat, dibunuh saja bisa. Al-Quranul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Tuhan Allah itu memberikan tanda-tanda keadaan dirinya bahwa dia itu ada, kebesarannya, dengan memberikan tanda di segenap penjuru alam semesta dan juga pada diri manusia itu sendiri. Manusia tidak memiliki apa-apa. Mata yang dimiliki manusia bukan punya manusia. Mulut yang dimiliki oleh manusia bukan punya manusia. Tangan yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh manusia itu bukan miliknya.
Tapi yang memiliki itu adalah yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang mata kita ini adalah mata kita? Bukan. Itu mata pencipta yang diberikan kepada kita. Kemudian sehingga kita menjadi makhluk yang bisa melihat. Nah, Al-Quran menarasikan demikian. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat seperti layaknya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dalam kitabnya orang Yahudi juga demikian. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu kaidah itu. Kaidah dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Makanya umat Islam itu diperintahkan hanya untuk memberi peringatan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah tersebut. Jadi Allah itu tidak perlu dilihat kemudian diyakini ada, seperti akal, rasa manis, rasa pahit. Itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Rasa manis itu ada. Siapa bilang tidak ada? Tapi apakah ada yang bisa melihat rasa manis? Tak ada. Akal itu ada. Tapi apakah ada mampu melihat akal? Tak ada. Jadi tidak ada manusia yang mampu melihat akalnya. Tapi akal itu ada. Jadi saya simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengan dirinya. Demikian. Oke, kirian saya ya. Oke, terima kasih. Silakan. Semua ya. Ya, oke, terima kasih ya. Tolong besarkan aku, host. Kalau saya pakai data host ya. Tolong besarkan aku, host. Oke ya. Jadi semua mengatakan bahwa tahu Allah itu bukan roh. Lah terus apa gitu loh? Kalau misalkan bukan roh, itu yang tidak terlihat itu apa? Kan yang gaib. Yang gaib itu imaterial, tidak bisa dilihat. Betul? Nah, cuman kemudian dia mengatakan bahwa dari ciptaannya kita mengenal sesembahannya si Suma ya. Ya semua orang bertuhan pasti mengatakan itu. Ya kan, bahkan ya sebelum abad ke-7, sebelum Islam lahir ya, itu sudah ada ciptaannya semua. Jadi kalau mengklaim dia yang menciptakan sesembahannya Suma, itu nggak bisa dibuktikan ya. Kenapa? Ini aku kasih pemikiran akal waras ya. Karena waktu penciptaan itu belum ada manusia ya. Suaranya dibesarin bang. Kecil bang, suaranya kecil bang, dibesarin bang. Oke. Aku cepat headset ya. Jadi oke, sudah sekarang? Lumayan, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Suma itu terlalu general gitu ya. Setiap orang yang bertuhan pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari mana? Dari tanda-tandanya pasti begitu semua ya. Nggak ada spesifik gitu ya. Karena kita lihat ya, kalau penciptaan dia klaim ya, Kristen pun nggak mampu membuktikan kalau Tuhannya itu yang menciptakan. Buddha sekalipun. Kenapa ya? Pada saat penciptaan itu belum ada manusia yang bisa menjadi saksi ya. Bukti itu perlu saksi ya. Kalau hanya sekedar klaim ya, semua agama mengklaim, bahkan Kristen pun sama. Itu semua kamu harus tahu ya. Jangan merasa mengklaim Tuhanmu lah yang menciptakan, Allah mulah, sesembahanmu lah yang menciptakan. Enggak bisa itu ya. Itu baru pengakuan. Ingat semua, ulang lagi, pengakuan. Sekali lagi, pengakuan ya. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Ya harus tahu, dia harus benar nggak kuasanya itu, pernah nggak tertulis di kitabmu kalau misalkan Tuhan itu, dia itu memang maha segalanya, ya kan, maha kuasa. Tuhan itu selalu pasti maha kuasa, ya enggak? Pasti. Nah dari kitabnya kita tahu apa sih kuasanya yang sudah dituliskan di kitabnya itu. Nah ini aku ke Yesus Kristus ya. Ini ikut sertakan ayatnya ya. Yesus itu, ini salah data. Sebentar ya. Sebentar, aku ambil data yang lain. Sebentar, sabar ya itu semua. WA dari siapa itu bang? Dari bom ya? Itu bukan WA, itu bukan WA. Itu bukan WA. Itu bukan WA. Lanjut. Oke, sekarang Bang. ini pakai data ini aku salah ambil. Sorry mohon maaf ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, benar, dia maha kuasa.
Apa yang dikuasainya? Ya, ada air misalnya, ya, dia berkuasa, ya, membuat air menjadi anggur, dia berjalan di atas air. Itu ada saksi matanya gitu, semua yang melihat gitu ya. Ada kejadiannya, ada saksi matanya. Apalagi dia kemahakuasaannya, dia menguasai angin, ya kan? Angin dihentikan. Kun fayakun, berhenti. Cukup berkata kun, maka terjadilah angin itu berhenti. Itu bukti dia maha kuasa, dia bukti Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia harus bisa menguasai, ada bukti konkret. Kemudian apalagi kemahakuasaannya? Dia menguasai binatang, ya kan? Murid-muridnya yang tadinya menjala ikan nggak dapat ya untuk dibuat makan. Jalalah di sana ada ikan. Dia bisa mengadakan ikan. Greng. Muridnya menjala bisa, itu ayatnya aku sampilkan ya sambil aku cerita aja ya. Kemudian waktu anak muridnya membutuhkan, ya sabarlah. Tadi Bang Suma aja nggak aku batasi ya. Jadi ya udahlah, aku cukupkan dulu lah ya. Jadi bukti Yesus itu Tuhan pencipta langit, dia menguasai segala ciptaan, itulah baru buktinya ya. Nanti coba Suma buktikan satu saja kuasanya, yang kau sembah itu sebagai Tuhan ya. Saya tunggu ya Suma ya, satu aja dalilnya. Saya nggak minta banyak-banyak. Kalau aku kan tunjukkan banyak ini ya, pakai dalil ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia adalah penguasa alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Kalau Anda mengatakan itu klaim, ya Tuhan wajib mengklaim. Wajib. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Anda aja yang melantiknya. Tuhan itu wajib mengklaim. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, akulah Tuhan, tak ada yang lain, akulah. Innani anallah la ilaha illa ana, akulah. Tuhan itu kayak begitu. Tuhan kok jadi bayi, piye toh mas. Lalu kemudian ketika Anda memfitnah Yesus, mengatakan dia begini, dia begitu, dia begini. Yesus mengatakan apa? Hah? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian lo siapa emang? Umatnya kagak. Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang wujud Bapa itu apa? Ayo, laisa kami sudihi syai', tidak serupa dengan apapun. Gak ada dalilnya bahwa Tuhan itu roh kecuali di dalam agamamu. Gak ada. Roh itu makhluk. Makhluk halus. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu itu makhluk halus, memang bukan penyembah Lucifer. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah tuh, telan. Yohanes 5 nomor 30, telan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua adalah atas izin Allah. Biiznillah. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Nabi Isa datang membangkitkan orang mati. Bahkan lumpur tanah liat dibuatnya, kemudian ditiupnya bernyawa, lalu terbang dan seterusnya. Orang mati dibangkitkan. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan tanpa izin Allah. Itu semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan, bukan wakil presiden lagi, tapi wakil pencipta alam semesta. Datang situ, melihat dia, bisa membangkitkan orang mati. Wah, ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan. Ditertawakan sama agama samawi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi yang kau sembah bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu Nabi. Dia mengatakan dirinya Nabi, dia mengatakan dirinya Rasul. Kamu aja yang pengikut Nabi Yesus palsu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu bukan. Coba Anda baca kisah para rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Tapi kan ente bukan orang Israel, wajar. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia ditunjuk, ditentukan, ditunjuk dan ditetapkan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia sebagai perantaranya. Sudah 3 menit ya. Jangan panas dulu, Sudah jangan panas 3 dulu. menit. Jangan panas Baru dulu. 3 menit ini, woi. Oh, Baru ya 3 udah, menit kau silakan. tadi 6 panas menit dulu. lebih. Jangan panas dulu. Sabar Jangan panas David, sabar. Oke. Pegangan yang erat.
Orang Israel harus tahu, beda dengan Kristen dengan bukan Israel, bahwa yang kumaksud adalah Yesus. Yesus kemudian sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Anda tadi sudah melakukan penipuan dan pembohongan dan penyesatan. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus mengaku, mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta. Ingat, Yesus itu adalah ciptaan. Kita buktikan kebohongan Anda yang mulut besar. Tuhan Anda bisa dilihat, bisa diceboin, bisa ditampar, bisa diludahin, bisa ditombak, bisa ditelanjangin. Tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia Maha Pencipta. Silakan. Oke, besarkan aku, Os. Ya, terima kasih semua atas makian ke saya, hujatan ke saya, hujatan ke Yesus ya. Jadi diskusinya sepertinya sudah Pak, jangan ya. framing, Pak, jangan framing, Pak. Jangan dipotong Jangan dong, framing. jangan dipotong. Iya. Gak ada yang memakimu. Jangan Itu Ya ini framing. coba nih giliran saya dipotong ini. Nanti tanggapi kalau panas nggak Bukan, apa-apa. Makanya jangan Kalau framing. ngomong, tapi framingnya Makanya itu yang loh. Aduh, waktu saya Lanjut, dipotong. lanjut. Mana dalilnya? Kita minta dalil. Silakan. Beradab lah. Ya. Oke, terima kasih ya semua atas apa yang kau katakan, yang kau framing gitu ya. Tapi begini ya, pertanyaan saya sampai saya sekarang belum disentuh sama sekali sama semua ya. Enggak dijawab. Ya, saya tanya apa bukti satu saja aku minta ya. Kuasanya Allah yang disembah si Suma, yang katakan dia maha kuasa, yang dia katakan Tuhan, enggak disentuh sama sekali, enggak dijawab sama sekali ya. Aduh, gimana nih? Saya kasih kesempatan sekali lagi ya Suma ya untuk menjawab. Kalau kau nggak bisa jawab ya sudah, kita selesaikan aja diskusinya ya. Saya menjawab apa yang kau tanyakan ya, bahwa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Ini kubuktikan pakai dalil. Ya, kau nggak percaya dengan kitabmu ya. Kau tidak pernah membahas kitabmu. Apa buktinya? Ya, sesembahanmu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Aku minta satu saja ya, tapi nggak pernah disentuh sama sekali. Ya, sedangkan aku menunjukkan bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Apa buktinya? Dia menguasai segala ciptaannya, ya kan? Kalau hanya pengakuan, ya. Dalilnya mana? Aduh, dipotong lagi. Dalilnya Yang kita minta beradab. dalil. Mana Iya, dalil sabar Yesus dulu lah, sabar Maha dulu. Pencipta? Dalil Sabar Maha Pencipta dulu. mana? Jangan nipu Dalil di sini. Maha Pencipta, ya. Iya, Sebentar. silakan. Tertulis di Jangan mana? dipotong lah, jangan dipotong. Kamu punya Enggak, adab nggak jangan sih semua? nipu. Kok Jangan diskusi? nipu. Iya, itu Jangan hak saya menipu. nanti. Anda Ya, mengatakan itu hak Yesus Anda Maha nanti Pencipta. kalau Mana menjawab. dalilnya? Aduh, Silakan. gimana nih, Os? Os gimana nih? Waktu saya dipotong habis dong. Pakai dalil yang Dalilnya dimaksud, pakai dalil, Hostnya Pak. juga diam-diam dari Oh, tadi. Hostnya, iya. karena hostnya Oke. dia maka saya ambil alih. Oke, Karena iya. jangan pakai Iya. tipuan. Dalil Oke, Yesus Maha Pencipta oke. di mana? Silakan. Diam. Sabar ya. Mana? Sabar ya. Mana? Ya, aduh. Di Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu perkataan dari tulisan dari muridnya Yohanes. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Jangan emosi, aku cuma bilang oke. Aduh, ya, diam aja. Oke, dalam hati aja, jangan potong ya. Oke, lanjut. Jadi, ya, kemudian di Matius 28 ayat 18 dikatakan ya, segala kuasa baik di bumi maupun di langit ya. Aku punya, apa yang aku punya, Bapak juga punya ya. Enggak begitu dalilnya, bohong Aduh, lagi. dipotong lagi. Bohong lagi, dalilnya tidak begitu. Bohong, penipu. Penipu dalil. Penipu. Begini nih kalau diskusi gimana Gini, nih? Bang David. Ya kita sudahlah butuh ya. apa? Cara Biarkan tipuan, turun cara lah, tipuan. turun lah ya. Penipu, Ini diskusi penipu. nggak baik ini ya. Waktuku dipotong. Aku selama kau berapa Udah, menit kamu aja diam, aku diam kamu aja diam. ya. Kamu diam, giliran Oke, ya. saya. Aku tunjukkan. Giliran Belum saya. selesai aku kepotong-potong. Ya. Dalilnya Aduh. Yesus Maha Pencipta yang kuminta. Mana penipu? Mana dalilnya Maha Pencipta? Enggak ada. Yohanes 1. Dipotong-potong. Waktu Udah gantian. dipotong-potong. Belum Gantian. 3 menit. Oh belum. Silakan. Apa lagi? Mau nipu apa lagi?
Apa tipuanmu lagi? Silakan. Matius 28 nomor 18 bunyinya enggak kayak gitu, nipu kau. Yohanes 1 nomor 3 bunyinya enggak gitu juga, nipu lagi. Ayo, yang saya minta Yesus Maha Pencipta dalilnya di mana? Lah jangan kau Dalilnya mana? potong-potong waktu saya kau Iya, yang saya mintakan dalilnya Yesus Maha Pencipta. Ya, nanti dalilnya kau mana? tanggapi, nanti giliran waktumu kau tanggapi. Itu loh Nipu. cara berdiskusi yang Penipu, mending kau ke gereja, cium pantat pendeta. Saya tanggapi ya teman-teman. Tadi dibilang saya tidak menjawab, padahal sudah saya katakan bagaimana kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi Isa membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian lumpur yang dibentuk dari tanah liat kemudian dibentuk jadi burung dengan izin Allah, biiznillah. Sudah kutunjukkan dalilnya bahwa Nabi Isa memberikan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Kuberikan kisah para rasul 2 nomor 22, ku kasih juga Yohanes 5 nomor 36. Si penipu ini mengatakan tidak ada dalil. Nah, giliran dia bertanya, menjawab, mana dalilnya kemudian Yesus itu Maha Pencipta? Dikasih kita data Yohanes 1 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Allah, bukan Yesus. Kok bisa? Yes. Nanti data 14-nya baru ada Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Nanti setelah jadi daging baru ada Yesus. Itu pun setelah ditiupkan ruh. Kalau tidak ditiupkan ruh, mati dia, jadi bangke. Ya, jadi mayat dia. Untung ditiupkan ruh si Yesus. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi manusia. Jadi daging dulu. Dia disebut manusia ketika roh ada di dalamnya. Keluar, baru ada Yesus. Jadi yang di dalam Yohanes 1 nomor 3 bukan Yesus. Yesus aja belum ada pada saat itu. Jadi dia penipu. Dia penipu. Kemudian di mana tadi? Matius 28 nomor 18. Kepadaku diberi kuasa. Didomi dalam bahasa Yunani. Diberi kuasa. Berarti Yesus ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Menipu lagi. Jadi cuma bisa menipu. Penyembah Lucifer, penyembah setan, menipu. Dua data yang disodorkan, Yohanes 1 nomor 3 gagal, gugur. Matius 28 nomor 18 gagal, gugur. Kita minta Yesus Maha Pencipta, ternyata nggak ada. Yesus diciptakan. Dah, selesai. Ya, oke. Ini selamat siang Bapak Pendeta Ronald. Ya, monitor Pak Pendeta Ronald. Ya, mana nih? Monitor Pak Pendeta. Ya, lanjutlah Bang Juma, belum respon dia. Iya, mungkin ada masukan dari teman-teman kita yang ada di sini. Dari Dinda, Daman, atau Bang Goto, silakan, atau yang lain. Ya, saya begini Bang Suma, saya lucu aja, ketawa aja. Tadi yang narasi itu dia paham enggak itu ayat? Kan begitu. Itu di situ kan jelas, Yesus itu di Matius 28 diberi kuasa, bukan sang pemberi kuasa, itu satu. Terus bawa narasi Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus belum lahir. Nah, kalau ditarik lagi Yesus belum dibaptis dengan Yohanes begitu. Itu aja, lucu aja saya. Lanjut aja yang lain. Ya, saya rasa Kalau datanya itu Bang, kalau masalah dalil-dalil yang disebutkan itu saya nggak merasa lucu. Yang saya merasa lucu, dia dapat kiriman WA, entah dari siapa, dari bom-bom. Lawak. kan jelas begini Bang, jelas itu sang pencipta langit dan bumi itu harus tahu hari kiamat. Sementara Yesus sudah mengaku kan di Matius 24 ayat 36 bahwa beliau tidak tahu hari kiamat. Kan jelas sih sebenarnya. Hanya yang tadi yang bernarasi ya menurut saya lucu, dia tidak paham Bibelnya, jadi sulit juga mau ambil dasar dari mana, tidak ada dasarnya. Kan begitu, dia narik ayat salah, tidak sesuai dengan yang dia narasikan. Nah, begitu mungkin. Lanjut aja Gurunda, saya mute aja. Oke, Ya, ini, kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum Paman Kerupuk. Selamat siang. Ya, pada mute semua ini. Halo monitor.
Monitor Pendeta Ronald. Monitor Pendeta Pendeta ini kok Ronald. diem ya? Pendeta Ronald. Monitor. Pendeta Ronald. Monitor. Tidur dia mungkin. Tadi baru naik dia Bang Juma, langsung ku naikkan dia tadi tuh. Langsung tidur. Yang susah dibangunkan itu orang yang pura-pura tidur. Jangan-jangan beliau nih ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat makanya naik ke sini, Bang. Bisa jadi juga beliau Muslim. Karena sejak ada dunia apologet, pendeta pun mengaku bukan pendeta, malu kan? Ini kalau pendeta masih menggunakan nama pendeta, dikira ini jemaat gereja, kan perpuluhan mungkin ada di sini. Kemarin yang saya hadapi itu pendeta yang penginjil musafir, tapi tidak ngaku pendeta dia, takut dipermalukan depan jemaat. Ya, karena perpuluhan terancam, Bang. Nah, itu dia makanya. Silakan dilanjut, dibangunkan dulu, dibangunkan, lempar batu tawas coba. Ya, assalamualaikum Bang Ardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut. Ini kenapa Romo kemana-mana ada ini? Kenapa nggak diturunkan aja Romo ini? Aku kan transenden dan imanen. Belum tahu. Monitor Pendeta Ronald. Pendetanya kemana? Nggak tahu itu, nggak bangun-bangun mulai dari tadi tuh, Bang Ardi. Monitor Pendeta Ronald. Pak Pendeta. Yang sebelahnya aja host itu kan masih ada sebelahnya itu. Enggak, di sebelahnya itu Muslim Bang Goto. Pak Pendeta. Diam dia. Nanti kalau butuh slot buat Kristen saya boleh diturunkan host. Ya. Ya, siap. Coba digoyang dulu tempat tidur ya Bang Pami, mungkin ketiduran dia, Pak Pendeta. Ini bingung cara goyangnya gimana Bang Alek. Tadi dia minta naik, tiba-tiba naik ke atas diam. Pak Ronald kalau gak turun aja Bang ya. Jangan-jangan tripod dia. Followersnya cuma 1 loh. Oh ya, nipu dia tuh. Turunin aja. Turunin aja, host. Oke teman-teman, Oten di bawah, silakan naik ke atas. Di sini ada gurunda kami, Guru Ndazuma, berdiskusi dengan baik, gitu ya. Teman-teman Kristen dulu ya, yang naik ya. Ya, sebentar saya mau saut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal. Iya, betul. Bang Zuma baik, sehat? Sehat, alhamdulillah Bang. Iya, saya yang telepon waktu itu sama Umi Dini bertiga gitu. Oh, siap. Ya, jadi ya begitu aja, belum ada kabar lagi Bang Zuma. Oh iya. Seperti itulah yang kejadiannya. Ya udah, saya turun lagi buat Oten ini kursinya. Makasih ya Bang. Ya, sama-sama. Amin. Sama-sama Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo yang Kristen ya, kalau mau naik. Tadi ada yang ngeri-ngeri loh bang. Gimana? Halo. Ya, wah ini ada tamu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulma, ini salam dari Amsterdam. Saya pendengar setia sampean. Saya cuma mau ngasih kabar bahwa di Belanda tidak ada namanya Tuhan Allah. Pastor-pastor yang saya ajak ngobrol nggak pernah bilang Tuhan Allah. Bilang hanya God the Father. Dan tidak ada pernah bilang Allah. Itu informasi. Dan di tulisan mereka dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda, God the Father dan God the Son itu hanya perbedaan huruf G besar dan huruf G kecil. Itu aja Bang semua. Oke, saya turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul dong yang dikatakan Pendeta Yakub. Umat Kristen itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Tuhan berubah-ubah. Ya, itu kan sudah bagian dari program misionaris, Bang. Nah, kata Allah itu digunakan hanya untuk satu negara yang dimana Bible masuk itu mayoritas Islam. Contoh Indonesia. Indonesia kan mayoritas Islam, otomatis dengan adanya konseptual C1 sampai C6 ya disisipkanlah kata Rasul, kata Allah, kata ayat-ayat, bahkan Alkitab sendiri, kan begitu Bang. Jadi jelas dari semua negara ya berbeda-beda Bang, kan begitu, bahkan sampai ratusan kan begitu. Tuhan iya, nama Tuhannya beda-beda. Di Yunani Theos, di Inggris God, di Indonesia Allah, beda-beda. Memang begitu. Kan Bible masuk di mana dia masuk di situ ya harus menggunakan budaya lokal, bahasa lokal, kan begitu Bang. Kan intinya tujuan mereka hanya untuk meneruskan amanat agung itu di Matius 28, 19, 20 itu. Maksud mereka kan hanya untuk beradaptasi itu. Untuk supaya ajaran mereka mudah dimengerti. Akhirnya nyamar-nyamar gitu. Kan begitu. Apalagi kalau sudah tiba di konsep C6 itu sudah bukan lagi ya main-main itu ketika mereka sudah sampai di tahap itu. Kan begitu Bang. Jadi ya kalau dikatakan di sana beda di sini beda ya memang begitu Bang. Memang begitu masuk dalam program mereka, misionaris mereka. Ya silakan lanjut aja yang lain. Monitor Bang Tommy Sulaiman ini apa agamanya Bang? Bang Tommy. Monitor Bang Tommy. Itu turun. Nah ini Ike ini Kristen atau Islam? Saya mualaf Bang. Oh ya Allah, alhamdulillah mualaf. Suaranya besarin dulu, Ike kecil suaramu. 1, 2, 3, 3, 2, 1 udah besar belum? Oh ya, monggo apa yang mau ditanya? Ada yang ditanya? Enggak, saya hanya memberikan informasi sedikit berkaitan dengan pengetahuan saya di saat saya masih di sebelah ya, belum berhijrah, bisa ya? Ya, silakan. Iya, jadi dari tadi aku mendengar Bang Zuma dan lain-lain membahas masalah Kristen ya. Saya bukan menyudutkan, tapi memang kenyataan yang saya alamin waktu itu. Keluarga besar saya itu waktu di sebelah mayoritas pendeta ya, pendeta GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia katanya begitu.
Jadi pendeta dan rata-rata kok saya juga bingung, sampai saya juga bertanya-tanya kok bisa gitu. Rata-rata yang jadi pendeta itu bahkan keluarga saya sendiri ada yang mungkin nggak lulus SD gitu. Kok bisa jadi pendeta? Akhirnya kan ya, doktrin yang mereka siarkan itu justru kan semua rata-rata nggak masuk di akal. Dari situ saya mulai berpikir setelah saya menduduki pendidikan, melalui pendidikan baru saya bisa sadar ternyata apa yang selama ini saya imani itu salah. Makanya memang kalau bilang botol-botol ya, walaupun keluarga saya sendiri saya tidak takut untuk mengakui karena itu kenyataan yang terjadi di lingkungan saya waktu itu, dan alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah, sudah muslim 100%, dan alhamdulillah hidup saya diberkahi. Gitu Bang. Kasih. Bentar Bu, Ibu ini pernah podcast di channelnya Koh Dondi kah? Gimana? Pernah podcast di channelnya Koh Dondi Tan? Lupa aku Bang. Oh belum pernah ya? Iya, tapi sudah pernah dinaikkan satu kali sih sama Man kali kalau nggak salah. Assalamualaikum. Nah, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, kenalin Bunda Mike, ini beliau yang insya Allah Bang Zuma yang ngasih saya kerjaan insya Allah. Masya Allah, salam kenal Bu Ike. Terima kasih banyak sudah memberikan hal yang positif buat adik saya Unirifa. Makasih ya Bu. Bang, insya Allah Bang, insya Allah doakan ya Bang ya, dalam waktu dekat ini saya sama Bunda Ike akan bangun sekolah ya Bun ya. Ya, kita bangun pesantren modern ya. Amin, Masya Allah. Kebetulan lahannya sudah siap, sudah ada mulai bangunannya, pagar kelilingnya sudah. Tinggal kemarin saya mencari siapa yang bisa mengelola, paling minimal orang yang paham lah dalam ini ya, dalam hal pendidikan Muslim kan. Jadi ketemu. Iya, Masya Allah. Dengan Unirifa di Jakarta, dan alhamdulillah kita mulai berproses. Nanti didoakan ya Bang Zuma, dan Amin, amin, amin. insya Allah saya ingin mengabdikan ya sisa hidup untuk kemaslahatan orang banyak gitu Bang Zuma. Oh iya, saya tambahkan lagi Bunda Mika rencana kita. Jadi ya Bang, insya Allah Bunda Mika pengen ada DP APII di Ternate. Nah jadi karena saya nanti insya Allah berdomisili bersama beliau di Ternate, saya bilang sama Bu Ike kalau memang nanti API Ternate dibentuk, sudah ada yang dikaderisasi, insya Allah saya bisa pegang dengan izin Ketua Umum dan juga Bang Zuma. Jadi nanti saya dengan beliau saja begitu. Terus nanti Bang, Ternate. Jadi programnya itu pertama mungkin kita opening ya Bunda Mika ya. Insya Allah nanti Abang kita berangkatkan dengan kapret terbang nanti insya Allah ke Ternate. Kapret terbang. Mantap kali. Iya. Ternate itu ini ya, dekatnya Madura ya? Jawa Timur. Sampingnya Jawa Tengah. Naik kereta api bisa 3 jam. Terus nanti insya Allah Bang Zuma, tapi ini benar ya Bang, abang nanti jangan pura-pura sibuk Bang, kalau aku yang apa? Pokoknya nanti kalau acara pembukaan opening APII di Ternate, Abang nanti kan diterbangkan pakai karpet terbang.
Abang jangan Iya, bilang insya takut naik Allah. pesawat. Enggak. Siap. Bunda Mike, Dadil ya, Bunda Mike ya. Insya Allah beliau bisa kita terbangkan ke Ternate. Alhamdulillah. Di info buat Bang Zuma dan para apologet Indonesia bahwa Ternate itu kota Ternate ya, ibu kota provinsi Maluku Utara. Sekarang lagi mau mulai membangun kota provinsi Maluku Utara nih, provinsi Maluku Utara. Tadinya di kota Ternate, sekarang kan pindah di Daratan Halmahera, ibu kota provinsi Maluku Utara baru mulai mau membangun. Jadi kita butuh support ya dari kita. Paling tidak sekolah Muslim harus ada biar kita bisa sasarannya untuk daerah terdekat ya, Sulawesi Utara, Gorontalo, Ambon, supaya kalau ada pesantren modern di sini minimal kita bisa menggait Indonesia bagian timur untuk belajar di Maluku Utara. Jadi itu ibu kotanya Sofifi. Dari kota Ternate dia 1 jam perjalanan dengan speedboat. Karena saya melihat pembangunannya baru mulai berjalan dan kita punya potensi untuk bisa mengabdikan kehidupan kita di pendidikan agama Muslim. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, makasih. Ya, kebetulan lahan saya pribadi sudah ada modal sedikit, insya Allah saya juga pengusaha kecil-kecilan dan bisa berjalan sesuai dengan kemampuan, tapi kita sudah punya progres. Kalau sudah ada yang bisa membantu niat saya, pasti akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Mohon dukungan ya Bang, adik abang dikasih tanggung jawab sama Bunda Mike supaya adik abang ini ndak kabur di hari pertama atau di hari ketiga. Iya. Doanya ya, dukungannya Bang Zuma dan teman-teman. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Satu lagi nih, Bunda Mike ini punya stasiun TV listrik. Apa Bun? TV digital. TV digital. Nah, saya udah ajukan ke beliau ini untuk perapologetan ini supaya disiarkan di TV digital beliau. Tapi nanti kita meetingkan dulu ya, insya Allah. Kita Bunda Mike aja itu nanti keputusannya dari beliau, ya kan Bun? Ya, insya Allah. Yang penting kalau sudah rencana saya bawa Uni Rifa ke Ternate awal bulan Agustus atau mungkin tuh, pokoknya disesuaikan dengan waktunya aja. Tuh, untuk tempat tinggal semuanya, insya Allah saya fasilitasi atas izin Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Udah aman Bang, adik abang Bang, udah aman Bang. Ada yang ngasih makan 3 kali sehari Bang, aman Bang. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Bang Zuma. Terima kasih. Iya, makasih Bu Ike, panjang umur, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, silakan teman-teman yang lain. Saya di sini menuju asar ya, teman-teman, silakan. Enggak tanggung-tanggung ini diajak oleh Sultan, sekali ajak makannya 7 kali nih, cepet gemuk nih nanti nih. 7,5 Bang, malam itu saya setengah porsi biasanya itu. Jadi begini ikhwah, insya Allah ya, ini kita Bentuknya apa Uni? Bentuknya Yayasan? saset. Oh ya, Enggak, insya Allah nanti yayasan. kita yayasan insya Allah. Jadi ada kemarin saya pernah obrolkan juga, saya bahkan punya planning untuk pengajarnya itu, bahkan saya satu Ustadz Yusuf PI, saya bilang kemarin seandainya Ustadz Yusuf PI selesai proyek ini nggak butuh waktu lama dengan Bu Ike nanti, saya mau Ustadz Yusuf PI mengajar di situ, dan beliau sudah tahu ini info ini, mudah-mudahan bisa jadi ini juga ya mata pencarian buat apologet yang punya kredibilitas mengajar untuk bisa mengajar di pondok pesantren itu nanti gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Dan nanti saya juga punya planning
bahwa sekolah ini, karena mindset sekolah pesantren, Bu Ike kita mute sebentar, biar ini Bang Alek di mute dulu, beliau double. Bang Alek, coba, oke, terima kasih. Jadi karena kan stigma pondok pesantren saat ini orang banyak yang ini, ya kita kan tidak menutup kemungkinan, ya takutnya khawatir apa. Kita memang modern, maksudnya sekolah ini modern, tapi Islamnya itu kental gitu. Dan kita akan nanti kalau bisa di situ mudah-mudahan ini masih wacana dan insya Allah ini masih adalah cita-cita karena Bu Mika beliau serahkan ke saya ide dan gagasan. Saya berharap nanti di situ ada mata seperti mata pelajaran bahasa Ibrani. Jadi buat ikhwah yang kayak Bang Moto bisa mengajar bahasa Ibrani atau apa itu masuk nanti mungkin bisa jadi ekstrakurikuler. Kita arahkan ke kristologi nanti seperti kritik teks. Nanti filologi atau apa. Jadi saya ingin sebenarnya tuh fakultas-fakultas Islam di Indonesia dan pondok pesantren di Indonesia mulai mengenal ilmu kristologi, mulai mengenal ilmu tentang siapa Yesus dan siapa Isa alaihissalam. Jadi disinilah saya coba, Allah izinkan saya bertemu dengan Bunda Mike, beliau mendaulat saya dan saya dedikasikan pikiran dan jiwa dan raga saya untuk ini passion saya dalam dunia pendidikan, ini passion saya. Ini adalah hal yang memang saya cita-citakan di ranah pendidikan begitu. Dan insya Allah ini sesuai dengan apa yang rutinitas saya keseharian saya saat ini. Dan alhamdulillah pun fakultas yang nanti pindahnya saya ke sana juga insya Allah menerima begitu, tidak bermasalah dengan kuliah. Karena memang saya akan pindah juga kuliahnya. Nah jadi saya support teman-teman nanti yang ada di Ternate, doakan semoga ada satu sekolah yang mewakili agama Islam di mana banyak saudara kita yang bisa belajar Islam dan juga mendapatkan ilmu perbandingan agama di tempat yang akan dibangun oleh Ibu Mika, di mana insya Allah saya berkontribusi dalam ranah pikiran dan mungkin bekerjalah untuk Ibu Mika gitu teman-teman. Minta doanya. Ya kita doakan Uni Rifa juga segera lulus ya Uni ya. Amin. Iya, mudah-mudahan cepat lulus kalau bisa. Apa sih yang belum itu? Bikin Coba aku tanya apa yang belum? Dosennya aja muter-muter. Apalagi Bu dosen aku pengen bikin ini skripsi, nggak boleh, belum katanya. Kok belum? Emang semester berapa kok belum? Belum, masih semester 5. Mak semester 5 udah selesai itu. Kalau S2. Gimana sih Uni Rifa? Bikin aja selesai. Ganti dosen kalau bisa. Jangan doain aja dosennya. Udah. Nggak apa-apa. Kredibilitas saya sebagai mahasiswi itu saya butuhkan. Kenapa? Justru ketika saya menjadi seorang mahasiswi, saya lebih punya hak untuk mengkritisi. Karena ini dari critical thinking gitu. Jadi kalau tanggung jawab sebagai dosen kan nanti beda lagi ininya. Jadi nggak apa-apa Bang Ardiansah, insya Allah. Kalau perlu saya jadi mahasiswi seumur hidup. Karena ada 3 dalam hadisnya Allah Nabi Muhammad sampaikan. Adunya mal'unah, mal'unun fiha, illa zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Nggak dapat yang ahli zikir, nggak apa-apa. Nggak dapat yang ahli ilmu, oke lah. Tapi kalau bisa dapat yang ahli belajar aja terus, nggak apa-apa. Aku sampaikan ya informasi dari teman-teman universitas negeri. Aku sampaikan bahwasanya sekarang untuk menjadi dosen di universitas itu berbentuk PTNBH atau perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi negeri berbasis berbadan hukum, itu minimal yang dicari adalah S3 minimal. S2 sekarang nggak berlaku, nggak laku sekarang kecuali S2 lulusan luar negeri. Itu dari negeri. Kalau dari swasta masih laku teman-teman. Lanjut. Siap. Kalau lulusan Vatikan gimana Bang Ardiansah? Vatikan langsung ke Romo, langsung dicarikan tempat. Mana nih oten-otennya ya? Untuk oten ya, silakan naik ya kalau mau disadarkan. Biasa kalau nggak ada Bang Juma bertumpuk nih ya Bang Hardi oten di bawah ya. Ini hilang semua nih otennya.
Ya lanjut Bang Pami. Apa cerita nih? Nggak ada otennya nih. Ini ada yang mau naik, ini siapa ini? Ya naikkan aja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi saya sedang mendengar apa disampaikan oleh Unirifa tentang kegiatan di Ternate Provinsi Maluku Utara. Saya secara pribadi sangat support dan mendukung karena memang di daerah Maluku Utara kalau khususnya Ternate itu 95% itu daerah Muslim. Nah, tapi di kabupatenku itu pusat penginjilan di sana. Jadi sangat sangat mendukung apa yang ditempuh oleh Unirifa. Insya Allah, kalaupun hal itu dia terjadi, maka akan kader-kader Muslim kita yang ada di daerah kita bisa mendorong ke sana untuk dibekali pemahaman-pemahaman karena sangat banyak yang dilakukan pemurtadan di daerah saya itu. Itu aja, sangat saya setuju. Halo, Maluku Utara itu dekat dengan Ambon kan? Jauh. Jauh ya? Jauh. Kalau Maluku itu kan Ambon, kalau Maluku Utara Ternate. Halo Bang Ardin. Siap. Ya, kalau di Maluku Utara itu Ternate. Dekat Manado Bang, dekat Manado. Oh, dekat Manado. Iya. Manado itu kalau nggak salah Sulawesi Selatan ya? Utara. Loh, udah pindah? Manado Sulawesi Selatan. Oh, kira udah pindah ya? Sulawesi Selatan ya Bang Zuma tuh. Jadi di Maluku Utara banyak orang Manado, jadi pendeta-pendeta dari Manado ke Maluku Utara semua tuh. Jadi dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, ada sekitar 3 kabupaten kota yang mayoritas Kristen. 3 ya kabupaten kota kalau nggak salah. Dua. Halmahera Barat, Halmahera Utara. Timur juga udah mulai banyak itu. Iya, tapi masih di bawah lah. Iya. Campuran. Mayoritas Muslim itu di Tidore, karena Kesultanan Muslim ya, Tidore, Halmahera Selatan. Nah itu masih kuat Muslim, tidak tergoyahkan, tapi sudah ada gereja-gereja juga kan. Iya. Jadi mereka mengkawinkan anak-anak mereka, akhirnya banyak yang murtad juga. Insya Allah kita akan Pak Bang Rimba Raya di Maluku Utara di mana? Oh iya, di Halmahera Utara. Sepertinya saya kenal Ibu Ike ini. Ya, nama lengkap Ibu. Bu Mika, Bunda. Saya rasa Bunda jangan sebutin nama asli di sini. Ada kekhawatiran nanti kita tahu ya Bunda, kalau ini kan Komal diskusi lintas agama. Saya mau Bunda juga, saya dan Bunda juga kita menjaga ini kita juga, karena saya tidak mau nanti ya tidak semua orang ini hatinya bersih Bunda. Betul Unirifa. Jadi sikap saya sepakat dengan Unirifa agar gini loh Bunda, agar kan kita kan apa gitu kan ya. Nah, gitu nanti takutnya apa gitu kan ya. Ya kan? Ya apa kan? Kita mau Bunda Mika tetap sehat-sehat, saya juga sehat-sehat, Bang Zuma juga sehat-sehat. Jadi yang nonton kita ini kan tidak semuanya Muslim.
terkadang kita tidak tahu, walaupun mungkin mereka tidak Indonesia ini insya Allah aman karena kita punya polisi, punya tentara, dan kita punya hukum yang berlaku, tapi tetap Bun, kekhawatiran saya itu dari pihak-pihak mereka yang sudah memiliki kebencian yang mendalam kepada pihak apologet gitu. Justru Jadi saya ini saling justru menjaga. Uni, saya ini justru nunggu Oten loh. Padahal Oten tuh udah tahu loh nama saya siapa. Gitu kan, saya di mana? Kok nggak ada yang muncul si Oten untuk Ardiansa? Aku datengin kamu, kita debat, nah gitu loh maksudku itu. Kita diskusi. Ya, kadang gini Bang Ardiansa, kalau dalam Islam itu kan kita tidak mencari masalah, tapi masalah datang kita tidak boleh lari, kan begitu ya. Betul. Nah, tetapi dalam Islam itu kita diwajibkan untuk berwaspada. Bukan berarti kita berprasangka buruk, tidak, tetapi kita lebih berwaspada. Saya bersama dengan Bunda Mike, karena saya bersama beliau, tentu saya akan mencoba untuk kita saling menjaga gitu. Saya berusaha untuk menjaga Bunda Mike, baik nama ataupun karir, dan begitu juga Bunda Mike, tentunya kita akan saling bersinergi lah. Begitu juga nanti ke depan, karena proyek kita ini kan proyek dalam ranah pendidikan ini kan tidak semua orang sepakat nanti. Tahu sendiri ya bagaimana dengan pembangunan sekolah yang identik dengan Islami, nanti itu akan ada orang yang akan menyebarkan isu segala macam. Ya, itu akan banyak hal seperti itu. Rintangan itu pasti ada. Orang beriman itu pasti diuji. Cuman terkadang jangan kita membuka diri untuk membiarkan orang lain untuk terlalu banyak masuk gitu. Itu saran saya sih. Karena bagaimanapun Bunda Mike, pergerakan kita ini adalah war. Kita itu perang argumentasi. Kebencian dari pihak-pihak tertentu itu yang tidak menerima kebenaran itu pasti ada. Jadi teman-teman yang ada di Ternate atau teman-teman yang di Maluku, kenapa saya sondingkan ini supaya ikhwas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita saling jaga, saling menjaga, maksudnya kita saling menjaga Bunda Mike, dan insya Allah kalau seandainya Bang Zuma nanti ke sana, kita saling berkontribusi bersama, bersinergi, saling menjaga gitu. Bagaimanapun juga kita wa ummatukum ummatan wahid gitu. Betul, saya sepakat dengan Romo. Luar biasa Romo. Lanjut. Jadi apa namanya, alhamdulillah, makasih atas sarannya ke Bunda. Tapi Bunda ini kan, akun Bunda ini kan terbuka ya, akun yang terbuka lebar. Betul. Kalau ada orang masuk ke akun Bunda, pasti mereka, apalagi orang Ternate, Maluku Utara, pasti udah tahu siapa Bunda. Tahu, mereka pasti tahu siapa Bunda. Ya, alhamdulillah Bunda juga sudah termasuk tentaranya umat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah. Insya Allah, amin. Lanjut. Turunin lagi. Perempuan-perempuan jangan mau kalah dengan masa umat Kristen Tuhannya bisa laki-laki. Kita di perempuan Muslim diizinkan berperang, diizinkan berjual menjadi entrepreneur, diizinkan menjadi ulama, perempuan-perempuan dalam Islam. Kita buktikan kepada Bang Zuma, Bang Ardiansa, kami perempuan insya Allah bisa baku hantam, bukan berarti berantem, maksudnya baku hantam dalam pikiran, baku hantam untuk memberdayakan umat, baku hantam untuk memberikan sarana untuk pendidikan umat, generasi kita, begitu ya Bunda ya. Kita buktikan kalau perempuan itu bisa, insya Allah terdepan juga. Insya Allah. Saja biar ada Tenma naik, turunkan Bunda. Ya. Kita juga izin turun ini. Ya, saya juga izin turun ya. Ya, Bang Rimba, terima kasih Bang Rimba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin turun juga. Uni kemana? Kemana Uni? Ini mau Bang, kan mau packing lah. Kan mau terbang ke Vatikan. Oh gitu. Siap Uni. Hati-hati ya. Tapi kalau saya sudah di Vatikan, ada yang mau minta tanda tangan. Enggak, aku nanti mau VC Paus. Aku mau VC Paus aku nanti. VC lo ya. VC Paus aku. Jadi rencana sama Bunda Mike, perjalanan kami pertama kami ke Golgota dulu. Setelah kami ke Golgota 3 hari menginap di samping kandang domba tempat lahirnya Yesus, kami akan berangkat menuju ke Kapadokia. Setelah di Kapadokia, mungkin kami mau terbang pakai balon udara dulu, rencananya kami langsung ke Vatikan. Setelah sampai di Vatikan, kami mau tanya-tanya dulu sama
orang-orang di Vatikan apakah ada yang jualan cilok, kami mau cari dulu cilok ya. Kemudian setelah sampai di Vatikan kami mau memutar arah. Kami mau pindah ke rencana ini ya, rencana. Kami pindah ke Mesir. Mau ketemu foto selfie sama Firaun. Setelah kami sampai di Mesir dengan Bunda Mike, insya Allah teman-teman doakan kami perjalanan kami menuju Eden. Kami mau mencari pohon kehidupan. Karena kami mau hidup abadi. Wah. Turun dulu ya. Assalamualaikum bang. Maaf bang, bercanda bang. Bang Juma serius bang, bercanda. Bercanda bang. Bercanda bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih muda tuh. Bunda, waduh, Bunda. Masya Allah, luar biasa Romo open camp. Masya Allah. Iya. Gak ada suaranya itu. Turun dulu. Suaranya nggak ada. Host, gedein host. Wah, mantap. Mantap, sudah ngerti oten Masya rupanya ya. Allah. Bunda luar biasa lu Bunda. Gak kedengeran Bunda, suaranya kecil. Turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Romo. Ya. Nih coba beliau nih teman-teman nih ada Adam nih. Dam, monitor Dam. Selamat siang. Mantan oten. Dulu rasaku sebelum jadi oten bang, gak kayak gitu bang. Bang Alek nih mantan oten semua. Ki juga. Gue Islam bang, gue mau turun bang. Islam gue Islam bang. Gue mau turun, gue dinaikin. Nih, aduh. Halo monitor Dam. Selamat siang Adam Jordan. Ya mana nih oten-oten nih kok pada punah ini? Mungkin udah sadar mereka ya teman-teman ya. Banyak yang malas. Udah punah bang. Iya. Banyak yang malas gimana ya? Yang bener aja teman-teman di bawah. Masa suaraku kecil? Jelas bang Romo. Coba Romo ngomong dulu Romo. Coba tes dulu. Coba Romo. Tes dulu. Waduh, kesurupan kodamnya ini kayaknya. Kesurupan kodam Romo ini. Gimana nggak punah? Tadi aja ada yang ngeri-ngeri loh. Yang ngeri-ngeri nih sekarang bermunculan Bang Ardi. Oh ada Bang Ardi tadi kan? Siapa? Kan ada Bang. Loh si siapa tadi? Si terang itu. Oh ya betul. Bapak, itu bukan Bapak Yosi gereja. itu. Bukan Yosi itu, bukan Yosi. Iya agak mirip, suaranya agak mirip ya. Bapak-bapak gereja itu apa katanya ya? Kepanjangan tangan dari apa katanya gitu. Nanti saya upload ulang itu, pasti semarak. Bapak-bapak gereja itu perpanjangan tangan dari iblis. Itu tadi dia bilangnya, bukan aku yang bilang. Terus kemudian nggak usah ke gereja, mereka pendeta sama jemaat yang beribadah ke gereja, mereka orang-orang munafik katanya. Wah, gimana nggak bangkrut coba? Ya bangkrut lah. Ya ini assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Edelwis, Bang Yono, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yono, selamat siang. Ya,
Nah, silakan Bang, apa yang mau disampaikan atau mau nanya? Gak ada sih Bang, cuma pengen singgah aja ke sini Bang, gitu. Oh, pengen singgah. Karena ada Bang Zuma sih. Gak ada yang mau ditanyakan atau ada unek-unek atau abang terkena penyakit Itu Bang seperti mungkin atau gimana? Oten itu takut karena ada Bang Zuma nih Bang. Oten takut karena ada Bang Zuma. Iya pastinya Bang. Biasanya selusin di bawah Bang, bertumpuk. Nah ini otennya udah punah. Udah sadar mereka Bang, nggak mau dikatakan domba lagi kan? Sadar mereka. Iya. Jadi tadi aku ngasih pertanyaan malah awak Nak marah Bang, sama siapa nak marah Bang? sama-sama Oten lah Bang. Aku masuk orang-orang itu tanya, dia kan ada lagu, ada lagunya gini, Tuhan nggak berubah. Jadi ku tanya kan, masa iya Tuhan nggak berubah tapi udah berubah jadi manusia nggak kalian akuin? Gue bilang gitu. Marah orang itu. Iya. Iya kan ada lagunya kan Bang, nggak berubah katanya kan. Tapi kan ada lagunya nggak berubah, tapi dibilang jadi manusia nggak terima dia. Iya. Jadi apa katanya Bang? Abang gantian marahi mereka? Ya karena dimarah-marahin orang tuh mengkeroyok Bang, kabur aja aku Bang. Iya. Oke deh Bang, aku turun ya Bang, biar ada oten-oten masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.